suami istri founder dari lompatanhidup.com gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, hari Kamis minggu pertama kita selalu datangkan orang-orang spesial kita sebutnya. Cuman nggak pakai telur ini. Biarkan yang bentuk kepalanya kayak telur cuman saya lah ya. Nah, teman-teman sebelum kita mulai nih dan sebelum kita undang pembicara kita ya, yang mau sharing pada malam hari ini. Mungkin kami kan sudah memperkenalkan diri nih. Mungkin teman-teman bisa tulis nih nama dan kota tempat teman-teman tinggal di fitur chat nih supaya nanti siapa tahu kita mampir-mampir ke kotanya teman-teman gitu ya. Bisa ketemu, bisa saling bertegur sapa gitu ya. Siapa tahu ya. Lumayan lah kalau misalnya kita bisa nongkrong-nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi gitu ya. Selamat datang selamat malam Mas Angga, Kak Ari Cirusi. Wah, akhirnya ada yang manggil saya Kak. Selama ini dipanggilnya Pak. Aduh. Selamat datang juga Bro Charles dari Jakarta. Ada Imelda dari Jakarta. Ada Mikael San dari Sorong. Ini yang manggil Kak tadi loh. Oh, thank you. Terima kasih. Saya merasa muda sekali ini ya. Terima kasih Kakak Mikael San dari Sorong. Sorong ini berarti sekarang sudah jam 9:30 malam masih menyempatkan untuk Zoom bareng ya, karena mereka di WIT ya, gitu ya. Selamat datang juga untuk Pak Anton dari Tuban, ada Iya Maria Kristina dari Bandung. Gimana ya, adem nggak Bandung gitu ya? Dari Pak Hermanto dari Bekasi hadir. Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Sinwani Sangaji. Iya, dari Makassar. Ini juga Wita ya, gitu ya. Lalu ada Pak Sugiarto dari Bogor, ada Pak Putra dari Jambi, ada Pak Makassar dari Makassar juga, gitu Pak ya. Muhammad Arif Darmawan. Wah, oke. Baik teman-teman, ada Bu Yesi. Dari Bandung. Ya. Dari Bandung. Selamat malam semuanya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman sekalian gitu ya. Kayaknya kita langsung masuk aja nih. Nanti kalau misalnya kelamaan, saya bisa kelamaan. Apa sih? Gitu ya. Kita udah nggak sabar. Kita udah nggak sabar nih teman-teman gitu ya. Karena malam hari ini akhirnya kita bisa mengundang seorang anak muda ini. Ya, karena harus anak muda karena lebih muda. Kami aja masih muda, beliau ini lebih muda dari kami. Jadi anak lebih muda. Anak lebih muda. Tapi walaupun muda, beliau ini prestasinya membanggakan sekali, ya luar biasa sekali. Latar belakangnya beliau ini profesional forex trader, trainer, public speaker juga, gitu ya. Dan beliau ini juga banyak menginspirasi dari berbagai kalangan, gitu ya. Kita langsung aja panggil. Selamat malam, Mas Duyan Anggara. Malam, Kak Ari. Wah, happy dia malam ini ya. Iya. Aduh, biasanya masa saya dipanggil Pak Rusi dipanggil Ci ya. Ci Rusi dan Pak Ari ya. Apa kabar Mas Angga? Alhamdulillah luar biasa baik, Mas. Wah, senang sekali nih. Oke, Mas Angga, ini topiknya malam hari ini menarik banget ya. Judulnya adalah mencapai mindset keberlimpahan gitu ya. Kayaknya tanpa membuang waktu kita langsung menunggu apa yang mau disampaikan oleh Mas Angga. Waktu dan layar dipersilahkan Mas Angga. Oke, so teman-teman selamat malam. Ada yang belum kenal saya di sini di chat? Ada yang baru pertama kali Zoom bareng saya, mungkin pertama kali webinar bareng saya mungkin. By the way teman-teman, Pak Ari baru pertama. Saya ini belum pernah ketemu sama Pak Ari in person ya teman-teman. Jadi saya belum pernah ketemu Pak Ari in person, belum pernah ketemu Cirusi. Jadi baru ketemu via Zoom aja. Yang lain ada yang baru pertama kali, ada Mbak Dini Novita baru pertama kali. Baru kali ini. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain nama-namanya saya kenal tadi. Oke. So, teman-teman malam ini satu topik yang sangat saya suka ya. Ini salah satu topik favorit saya, yaitu bagaimana memiliki abundance mindset gitu ya. Saya personally teman-teman berubah shifting hidup saya itu sekitaran tahun 2019 Pak. Jadi prior 2019 saya orang biasa sama kayak teman-teman semua gitu ya. Saya lahir di Lampung ya, di Lampung Utara. Waktu umur 3 bulan orang tua saya transmigrasi ke satu desa kecil di
Sumatera Selatan, namanya Desa Tugu Sempurna. Desa Tugu Sempurna pasti nggak pernah dengar ya. Kecamatannya Muara Kelingi, kabupatennya Musirawas, ya, Sumatera Selatan. Ya, jadi kotanya yang terkenal adalah kota Lubuk Linggau ya. Tapi sekarang Lubuk Linggau sama Musirawas sudah misah. Nah, desa saya itu sekitar 7 jam dari kota Palembang, teman-teman. 7 jam dari kota Palembang, dan kalau dari kota Lubuk Linggau mungkin sekitar 2 jam. Dan benar-benar desa banget ya. Zaman saya transmigrasi ke sana itu masih ada gajah gitu di belakang rumah suka lewat. Kalau monyet ya normal ya, ada gajah, ada harimau gitu. Jadi masih sangat desa. Nggak ada listrik, nggak ada internet gitu ya, nggak. Sampai hari ini pun untuk nelpon ibu saya itu lumayan susah ya. Ibu saya hanya bisa ditelepon kalau dia pengen menghubungi saya karena nggak ada sinyal sampai hari ini di sana. Nah, saya di sana sampai usia SMP, saya SMP di sana, SD SMP. Dan SMP itu jauh jaraknya dari rumah saya itu 13 kilo, Pak, jaraknya. Karena di desa kan jaraknya jauh-jauh dan saya jalan kaki dulu 13 kilo ya, zaman SMP. Wow. 13 kilo. Jalan kaki, dan SMA saya pindah ke Kota Lubuk Linggau ya, saya SMA di Kota Lubuk Linggau ngekos gitu ya. Dan saya mungkin salah satu dari orang yang paling nggak punya uang di sekolah saya dulu, karena sekolah saya itu termasuk sekolah yang salah satu yang paling bagus di kota saya, dan isinya yang sekolah di sana itu ya anaknya wali kota gitu ya, anaknya bupati, anaknya kepala dinas gitu ya, dan saya termasuk yang paling nggak punya karena saya dari desa. Dan waktu saya kelas 1 SMA, ibu sama papa saya pisah ya, orang tua saya pisah, ibu sama papa saya pisah, dan bapak saya pergi gitu aja dari rumah ya. Dan waktu papa saya pergi ternyata ada banyak kasus gitu ya, kita dikejar-kejar orang, dan ternyata papa punya banyak utang juga. Jadi saya punya banyak utang. Jadi saya SMA itu saya beruntung ada 2 cewek yang selalu beliin saya jajan selama SMA. Jadi setiap kali istirahat dia datang beliin jajan gitu. Dan saya beruntung waktu itu saya dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari pemerintah. Saya dapat beasiswa dari Sampurna ya. Jadi walaupun saya nggak ngerokok, Sampurna berjasa ya. Jadi dia ngasih saya beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa, tamat SMA tahun 2008 dan nggak kuliah karena memang nggak punya uang buat kuliah. Nah, 2008 saya tamat SMA itu saya mulai jualan ya. Rumah saya di desa, saya dari kota itu beli barang-barang. Rumah saya perkebunan karet. Jadi kalau pagi saya ke kebun karet, motong karet, nyadap, dan saya ke Linggau sesekali beli peralatan, Pak, beli pisau sadap, beli asahannya namanya ungkal ya, ungkal sadap, dan beli macam-macam dibawa pulang ke desa saya. Kadang saya belanja ke kota sebelah gitu, beli minyak goreng gitu ya, untuk dijual lagi. Jadi saya bawa motor saya Karisma ya, Karisma X125 warna biru. Jadi kalau ada yang sering bilang, Mas Angga ini punya karisma, itu benar ya. Sampai sekarang masih ada karismanya ya. Masih di rumah. Dari situ karismanya ternyata. Jadi kalau nanya, Mas Angga kayaknya punya karisma, itu Anda tidak salah merasa, emang benar ya, saya punya karisma. Karisma X125 tepatnya. Dan itu pakai keranjang ya, kalau di desa saya namanya obrok ya, keranjang itu dari rotan. Saya tuh bisa bawa minyak goreng karena belinya cuma 1 jerigen. Jadi sebelah kanannya itu minyak goreng, sebelah kirinya itu mie instan. Jadi bisa dibayangkan berat sebelah motornya. Dan jalannya jelek banget ya, lumpur. Jadi dari situlah saya punya skill naik motor di atas rata-rata karena saya terbiasa di jalan licin, sebelah kanannya minyak goreng, sebelah kirinya mie instan. Itu saya lakuin itu selama kurun waktu yang 1 tahun, teman-teman. Jadi daerah saya itu kebun sawit, Pak. Jadi kalau hujan itu benar-benar berlumpur gitu ya, motornya masuk nancep gitu. Berlumpur, dan suatu ketika saya tuh belanja malam-malam, nancep ke lumpur gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali. Itu hujan deras sekitar jam 7 malam, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa gitu. Dan satu-satunya cara supaya motornya bisa keluar dari lumpur, saya harus turunin satu-satu itu belanjaannya. Nah, tapi kan gelap ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Jadi saya tuh diam nunggu ada petir. Kalau ada petir kan ada kilatnya, lap gitu terang, saya turunin itu. Terus saya nunggu lagi. Wow. Nanti ada petir berikutnya, ada kilat gitu terang, saya turunin lagi. Begitu udah enteng, saya angkat motornya keluar, naikinnya lagi nunggu ada kilat berikutnya. Jadi saya menanti-nanti ada kilat itu karena memang benar-benar gelap ya, dan belum punya handphone kayak dulu. Ibu saya nunggu di rumah. Jadi itu background saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini ada yang merasa, Mas, saya nih dari keluarga yang susah mungkin nanti. Nah,
sama ya, kita sama-sama dari background yang cukup, mungkin bagi sebagian orang itu background yang tidak terlalu menguntungkan. Tapi di kemudian hari, saya merasa bersyukur saya punya background seperti itu. Kalau mungkin saya nggak punya background seperti itu, saya mungkin nggak akan sampai di titik saya hari ini. Nah, fast forward teman-teman, 2010 saya ke Jakarta, nggak punya kenalan siapapun, saya nggak kenal siapapun, nggak punya relasi gitu ya, nggak punya teman, nggak punya modal. Saya kuliah karena saya janji sama ibu saya untuk kuliah. Saya kuliah, terus saya menikah 2015, 2014, 2015. Dan waktu awal-awal saya menikah tuh kita benar-benar nggak punya uang ya. Saya cuma makan 1 kali sehari. Dan 2015 tuh baru 7 tahun yang lalu ya teman-teman. Saya makan 1 kali sehari. Dan waktu istri saya hamil ya kita benar-benar di satu titik yang benar-benar makannya ya saya sekali, saya bilang udah buat kamu aja. Karena istri saya lagi hamil jadi dia harus makan cukup. Cuman karena kita nggak punya cukup uang jadi kita cuma makan sekali sehari. Ini ada, Dilan udah ada, say hi dulu. Cara main. Nah, dan satu titik di hidup saya itu kita ngerayakan sesuatu. Saya lupa itu apakah ulang tahun istri saya atau anniversary kita gitu. Terus kita putuskan hari ini kita makan enak. Saya beli nasi Padang ya. Saya ingat banget nama restorannya Neo Sinar Pagi di Kalibata. Saya beli nasi Padang waktu itu, nasi rendang itu sekitar 28.000 gitu. Oke lah ini hari spesial gitu. Dan saya beli kerupuk 2. Pas sampai ke kasir, kerupuknya itu harganya 4.000. Saya kesel banget, nih kerupuk kok 4.000 banget. Nggak 500 gitu maksud saya. Saya mau mundur tuh kan nggak enak ya, malu. Jadi akhirnya saya bayar. Sampai ke rumah nggak boleh dimakan sama istri saya kerupuknya. Buat makan berikutnya. Segitunya kita nggak punya uang teman-teman. Dan itu 2015. Istri saya udah hamil, saya pernah ngumpulin uang koin di rumah saya itu. Pas bener-bener nggak punya uang, saya cari koin, ada yang 1.000, ada yang 500, saya kumpulin, dapatlah sekitar 35.000 gitu. Kita bimbang nih, 35.000 mau buat makan atau buat beli beras atau buat beli mentah. Kalau mentah dapatnya lebih banyak, tapi kalau makan kan dapatnya lebih dikit. Akhirnya setelah berunding, oke kita beli bahan mentah. Setelah kita beli bahan mentah, pas dicek kompor kita rusak gitu. Jadi istri saya nangis, istri saya nangis. Terus tiba-tiba ada teman saya datang bawa gas gitu, terus dia benerin kompornya. Di kemudian hari, sekitar setahun yang lalu saya ketemu lagi sama teman yang bantu saya. Dia baru pengakuan dosa. Ternyata dia dulu gadai laptopnya dia karena dia tahu kita nggak bisa makan gitu. Jadi dia gadai laptopnya supaya bisa ngajak kita makan. Lanjut, istri saya hamil besar, nggak punya uang, saya pulang ke sini di Banyumas ini. Ini tempat saya Zoom sekarang, teman-teman. Pulang ke sini dan alasannya istri saya kita mau melahirkan dekat mama biar tenang. Aslinya nggak punya uang. Dan hari pertama istri saya melahirkan tuh saya nggak pegang uang sama sekali. Dan waktu itu HP saya bunyi SMS titit titit. Ya, teman-teman tahu HP-nya Nokia pasti. Itu Nokia yang 300.000 ada senternya. Jadi 2015 tuh saya bahkan nggak punya Android ya. Jadi saya punya HP itu dan waktu itu udah di tempat bidan, saya bilang sama istri saya, ini pasti Bank Mandiri yang SMS. Saya bilang. Out of nowhere saya bilang Bank Mandiri. Tas saya cek ternyata benar Bank Mandiri, ada uang masuk sekitar 7 juta. Dan itu adalah uang yang, saya punya proyek lama banget, dibayar dalam bentuk USD, diurus nggak pernah cair, di hari anak pertama saya lahir itu cair. Akhirnya buat lahiran segala macam, sisa 300.000 tuh saya pakai ke Jakarta. Jadi 2015 saya ke Jakarta lagi bawa uang 300.000. Jadi nggak punya apa-apa sama sekali. Kemana-mana naik busway. Jadi saya apal tuh rute KRL dari Kalibata sampai ke Sudirman. Abis ini stasiun apa saya apal busway dari Pinang Ranti sampai Pluit itu koridornya apa aja. Karena tiap hari naik busway. Makanya kalau teman traktir ya, saya punya teman namanya Mas Fauzi, dia bilang, bro udah makan belum gitu. Belum gitu. Terus dia, ayo makan gitu. Nah, masalahnya Mas Fauzi ini suka banget soto Lamongan. Jadi setiap hari saya makan soto Lamongan. Padahal saya nggak suka ya, nggak terlalu suka. Nah, 2019 teman-teman, tengah malam saya nonton sebuah iklan, kena sebuah iklan di sebelum 2019 sekitar 2018 akhir saya kena sebuah iklan di Facebook. Dan iklannya itu tentang abundance. Saya pikir kayaknya bagus, tapi saya ragu nih. Ambil nggak? Uangnya juga nggak
belum sebanyak itu. Saya udah punya uang 2018. Udah punya cukup lah. Jadi 2015 itu saya ke Jakarta, 3 bulan kemudian September tuh saya pulang bawa mobil udah. Jadi saya Juni berangkat bawa uang 300.000, September saya pulang ke Banyumas bawa mobil baru dalam 3 bulan. Dan setelah itu hidup saya cukup stabil, tapi yang nggak bisa disebut kaya gitu ya. Ya, saya punya income mungkin 10, 15, 20 juta sebulan ya. Cukup stabil untuk di Banyumas, tapi sebagian besar uang saya habisin untuk belajar lagi. Jadi saya nggak punya uang. Saya itu punya budget ikut kelas itu gede banget. Saya ikut kelas waktu itu harganya 200 juta untuk 5 hari ya, 189 juta untuk 5 hari saya cicil. Jadi saya punya cicilan kelas tuh 5.700.000 sebulan, cicilan kelas. Habis itu belum lagi kelas-kelas lain yang saya ikutin. Dan 2018 tuh saya ketemu satu iklan dan disisit kayaknya ini bagus nih. Akhirnya saya tengah malam itu jam 3:30 subuh, saya gesek kartu kredit saya beli kelasnya. Nah, di kelas itulah saya belajar tentang abundance. So, apa yang akan saya share ke teman-teman semua, sebagian besar saya dapat dari kelas itu, dan sebagian besar beberapa dari pengalaman saya. Oh, akhirnya kita mulai connecting the dots. Nah, setelah belajar ilmu itu, teman-teman, 2019 hidup saya flip. Selama 1 tahun tuh income saya naik 50 kali lipat dalam waktu 6 bulan sampai setahun. Artinya kalau saya starting dengan 15 juta, itu akhir tahun 2019 tuh naiknya lebih dari 50 kali lipat. Benar-benar flipping, kayak nggak masuk akal bagi sebagian orang mungkin. Karena orang di sini tahu ya, rumah saya salah satu rumah yang paling jelek di kampung saya, rumah saya ini, karena ya karena saya nggak punya uang waktu nikah, dan istri saya berasal dari background yang juga bukan dari keluarga yang punya banyak uang gitu ya. Jadi rumah kita sangat jelek dan bahkan paling jelek gitu ya. Dan 2019 itu karena saya flip ya, mulai Juni itu saya mulai bikin rumah gitu ya. Desember selesai, saya beli mobil gitu. Jadi habis itu saya beli mobil lagi, habis itu saya beli BMW, habis itu saya beli Pajero, habis itu saya bikin gedung 5 lantai gitu. Terus saya punya 3 perusahaan, saya punya beberapa aset, dan itu terjadi sangat cepat sampai orang-orang sini bilang kalau rumah ini rumah tuyul. Jadi itu terjadi. Jadi Alika itu ngaji, pulang ngaji gitu ya. Ditanya, "Alika rumahnya di mana?" Terus yang nganter istri saya kan. Istri saya bilang, "Alika rumahnya di dekat situ, teman-teman, maju lurus terus nanti belok ke kanan itu ada rumah yang yang warnanya putih, itu rumah Alika." Seorang anak-anak kecil tuh pada ngumpul bilang, "Oh, dekat rumah tuyul ya?" Gitu. Bentar, kata Mbak Lisna. "Rumah tuyul maksudnya gimana?" katanya. "Itu loh, di situ tuh ada rumah yang putih, yang mobilnya banyak. Itu rumah tuyul tahu." Gitu. Jadi saya nggak pernah ngikutin opini tetangga, jadi ternyata dianggap rumah tuyul. Gitu. Dan kemarin ada salah satu karyawan saya beliau ternyata turns out punya hutang gitu ya. Terkena di online sama pinjol, akhirnya stres sampai blank gitu. Wah, itu sampai didukunin segala macam karena kerja di rumah saya gitu. Karena kan saya lagi bikin gedung gitu. Orangnya nanya, "Itu gedungnya udah selesai belum?" "Belum kok, setannya udah pindah ke sini." Katanya. So, ini power dari apa yang akan kita pelajari malam ini. So, teman-teman, kita siap belajar nggak? Menarik ini, menarik. Perlu nggak kita bahas nih malam ini? Wah, ini penasaran banget ya. Kolom komentar ya. Tapi sudah tahu resikonya ya. Ini rumah tuyul, jangan-jangan waktu itu Mas Angga baru kenal saya nih, tuyulnya baru Ya, kenal. betul. Jadi kita tunggu respon teman-teman semua. Nah, teman-teman, dari ceritanya Mas Angga tadi kira-kira gimana? Mas Angga perlu share nggak nih, gitu ya, abundance mindset yang ngeflipin, perlu ya, ngeflipin. Tapi siap-siap resikonya kalau nanti orang menyangka teman-teman pelihara tuyul ya. Kalau di sini emang udah beneran ada tuyulnya, Mas Angga, jadi nggak apa-apa. Bukan rumah tuyul lagi. Sebentar. Wah, ini banyak nih, Mas Angga nih, gitu ya. Sebentar. Oh, banyak nih. Waduh, mana? Wow, keren banget Pak, gitu ya. Pak paling ngakak Mas Angga nuyul online. Perlu. Gitu perlu ya. sekali. Perlu sekali. Wah banget nih, perlu nih, gitu ya. Seru banget. Mau dong share-nya Jaga Lilin. Jaga Lilin. Candle yang time frame berapa menit Pak?
Oke, Oke, lanjut Mas Angga. siap Wah, ya. ini. Kira-kira siap praktek nggak setelah ini? Karena Nah, ini dia. belajar aja kalau nggak praktek juga nggak ada gunanya, teman-teman. Yes. Iya. Jadi ada 3 step, teman-teman, yang saya pelajari kalau teman-teman pengen punya abundance life, gitu ya. Saya akan munculkan slide-nya dulu. Gimana cara munculkan slide? Gini, ya. Bener nggak saya slide yang kanan atau yang kiri nih Pak tadi? Ke Salah ya? stop share lagi tadi. Tadi sudah ke share Mas Angga. Nah, Oke, udah bener ya. Oke, mantap. So ini teman-teman ada 3 tahap teman-teman yang perlu teman-teman lakukan gitu ya. Ini materi ini saya dapat dari teman saya namanya Mas Fadli ya. Mas Fadli itu sering bilang kayak gini, be kali do sama dengan have. Saya dulu nggak ngerti apa maksudnya be kali do sama dengan have. Tapi dia selalu ngomong gini, be kali do sama dengan have. Jadi apa yang kita miliki dari ini adalah perkalian dari be sama do ya. Be itu apa? Be itu who we are, gampangnya gitu. Do itu apa yang kita lakukan. Jadi be dikali do sama dan have. Belakangan saya baru belajar dari Michael Beckwith itu ya, yang ada di film The Secret. Dia bilang orang itu got it wrong. Orang itu menerjemahkan The Secret dengan cara yang salah. Dia pikir the universe give you what you want. Banyak orang berpikir setelah nonton The Secret, dia bilang universe, alam semesta atau Tuhan atau siapapun teman-teman mau menyandarkan universe-nya gitu ya, atau Tuhan atau Allah gitu ya. Mereka berpikir universe give what you want. Tapi dia bilang the universe doesn't give what you want. Jadi universe tuh nggak ngasih what you want, tapi dia give who you are. Dia ngasih siapa kita. Jadi dia ngasih be-nya lebih tepatnya. Jadi be itu pendeknya ya siapa kita. Dikali do apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi ini dulu rumusnya Mas Fadli gitu ya. Kalau kita pengen dapat hasil 100, ada banyak rumus ya. Rumus pertama 10 kali 10 tetap 100. 5 kali 20 100, 2 kali 50 100, 1 kali 100 100, 100 kali 1 100. Jadi semakin rendah B-nya, maka do-nya harus semakin banyak. Semakin tinggi B-nya, do-nya 1 pun hasilnya tetap 100. Kalau teman-teman B-nya 100, do-nya 1 hasilnya tetap 100. Tapi kalau teman-teman B-nya 1, do-nya harus 100 untuk dapetin hasil 100. Nah, kabar baiknya sekaligus kabar buruknya. Do kita ini nggak bisa gimana-gimana banget. Kita nggak bisa upgrade do kita gila-gilaan karena semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Mungkin teman-teman berpikir, Mas Angga income-nya 50 kali lipat, apakah kerjanya 50 kali lipat lebih keras? Jawabannya enggak, justru saya kerja sangat sedikit sekarang. Saya tuh bangun pagi, terus saya jalan pagi, habis jalan pagi nanti pulang saya buka chart, terus saya belajar biasanya, habis saya belajar, terus saya meeting kalau ada, kalau nggak ada ya udah saya main game sama anak saya, nanti sore saya main volley gitu. Sore main volley 4:30, pulang maghrib, terus Zoom atau webinar kalau ada webinar. Jadi saya punya free time sangat banyak banget dan saya di rumah most of the time dan saya hampir tiap hari main sama anak saya. Jadi dulu saya nggak sebanyak itu. Dan teman-teman juga ya tadi, ada nggak orang yang income-nya 1000 kali lipat dari teman-teman semua? Kalau teman-teman hari ini income-nya 1 juta, ada nggak orang yang income-nya 1 miliar? Ada. Kalau teman-teman income-nya 10 juta per bulan, ada nggak orang yang income-nya 10 miliar sebulan? Ada. Apakah mereka kerja 1000 kali lebih keras? Probability enggak kan gitu. Kemungkinan enggak. So, apa yang bisa di-upgrade? Yang bisa di-upgrade adalah B-nya. Nah, jadi kita perlu upgrade B-nya. Sebenarnya kita perlu dua-duanya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya abundance, teman-teman perlu upgrade B-nya dan perlu upgrade do-nya. Dua-duanya perlu di-upgrade. Nah, sekarang kita bahas B dulu. B ini apa yang perlu di-upgrade? Jadi kita perlu upgrade B-nya, kita perlu perbaikin do-nya. Jadi itu yang saya lakukan di tahun 2019 ya. Sebelum prior 2019 ya. Akhir 2018 saya melakukan itu, 2019 saya benar-benar ngeflip hidupnya. Dan perbaiki do-nya itu juga saya pelajari. Jadi saya nggak hanya upgrade B terus udah gitu ya.
Asal teman-teman tahu, orang-orang yang jual kelas certification law of attraction itu juga ngiklan gitu. Jadi mereka juga do something gitu. Nah, kita harus ngelakuin bagian kita. Jadi kata John Butcher, we need to bring something to the party. Ya, kita perlu bawa sesuatu ke pesta. Jadi ya walaupun sisanya sebagian besar nanti bukan kita yang ngerjain, tapi kita perlu bring something gitu. Nah, upgrade B, teman-teman, ini buat saya cuma ada 2 hal. Upgrade B ini kita perlu bersihkan trauma masa lalu dan install identitas baru. Jadi ada 2 hal. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi kita perlu bersihkan trauma masa lalu. Nah, teman-teman, trauma masa lalu itu apa? Jadi gini, sebagian besar belief system yang kita punya itu terinstall waktu kita kecil, waktu kita umur 1 sampai 7 tahun. Jadi waktu umur kita 1 sampai 7 tahun, kita punya banyak banget belief system yang terinstall, yang kita mungkin mendapatkannya secara sengaja, mungkin secara nggak sengaja, mungkin dapat dari orang lain, mungkin dapat dari pengamatan kita. Nah, dari situ teman-teman, kita akan punya 2 hal. Jadi ada 2 hal yang mungkin kita dapat. Yang pertama, kita bisa jadi punya trauma. Saya nyebutnya money wound. Money wound. Jadi wound itu luka keuangan. Atau yang kedua bisa jadi limiting belief. Kalau kita sendiri yang ngalamin, jadi namanya money wound. Atau kita mungkin nggak punya money wound, tapi kita melihat orang lain, terus kita jadi punya limiting belief. Nah, itu step pertama. Kalau kita pengen punya abundance mindset, step pertama kita perlu beresin 2 hal itu. Nah, teman-teman, nanti kita kasih PR, kira-kira apa keyakinan yang menghambat kita, yang membuat kita nggak abundance. Saya kasih contoh ya. Salah satu keyakinan yang mungkin kita miliki gitu ya. Misalnya, don't be greedy. Ya. Jangan serakah gitu. Jadi, jangan ngoyo gitu. Who do you think you are? Kadang mungkin orang tua kita, lu pikir lu siapa? Kita ini, lu pikir bapakmu kepala dewan, anggota dewan. Kamu pikir ibumu pengusaha batu bara gitu. Kan gitu ya. Kamu pikir kamu anak presiden gitu ya. Jadi mungkin kita pernah dapat belief system kayak gitu. Atau kadang-kadang mungkin kita merasa gini, kalau kita punya sesuatu, if you have abundance gitu ya, someone else will suffer. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih, orang lain akan kekurangan. Mungkin kita punya beliefs kayak gitu. Atau yang paling umum, you can have it all. Kamu nggak bisa dapetin semuanya. Pokoknya nggak bisa. Kalau kamu mau uangnya banyak, ya mesti nggak punya waktu buat keluarga. Kalau kamu punya waktu banyak buat keluarga, ya pasti pekerjaannya pasti biasa aja. Atau kalau kamu punya waktu buat keluarga dan punya pekerjaan yang amazing, kesehatanmu akan hancur. Jadi itu salah satu yang mungkin teman-teman miliki. Atau aku nggak mungkin bisa dapat pekerjaan itu. Kenapa? Karena aku dari background ini. Aku nggak mungkin dapetin orang yang sayang sama aku. Karena apa? Karena aku nih hitam. Gitu. Karena aku nih nggak putih. Karena aku kurang tinggi. Karena aku nggak punya six pack. Ya. Saya nggak bisa dipromosi karena aku nggak punya koneksi. Gitu ya. Saya nggak punya pengalaman. Nah itu biasanya yang abundance yang sering muncul. Nah, saya nggak tahu apa yang teman-teman punya gitu ya, apa yang teman-teman miliki, yang mungkin membuat teman-teman merasa, oke, saya nggak bisa sukses karena. Nah, coba kita bikin exercise teman-teman. Teman-teman, kira-kira menurut Anda gitu ya, saya nggak sukses karena apa? Saya nggak sukses karena apa? Nah, dari situ teman-teman akan tahu. Saya nggak sukses karena gitu. Menurut teman-teman apa? Atau abundance kan sebenarnya kan nggak hanya uang ya Pak Arya. Abundance itu bisa satu mindset, ini yang paling penting ya, abundance mind. Karena wealthy is a state of mind. Jadi yang pertama kita perlu punya abundance mindset. Jadi ada 4 hal paling nggak abundance. Yang pertama mindset, yang kedua ini wealth baru, secara finansial. Yang ketiga itu relationship, yang keempat tuh health. Nah, kita perlu punya semuanya sih. Cuman kita nggak akan punya yang kedua kecuali kita punya yang pertama. Kita nggak akan punya abundance wealth kecuali kita punya abundance mindset. Nah, makanya kita beresin abundance mindset dulu. Jadi abundance mindset itu dibagi 2 ya, dibagi 2. Yang pertama tadi adalah money wound ya, kejadian buruk yang kita alami yang membuat kita jadi punya limiting belief.
Dan yang ketiga nanti ada namanya cross purpose. Jadi ada 3 hal. Nah, teman-teman boleh coba share di komen, teman-teman. Menurut teman-teman saya nggak bisa sukses karena apa? Nah, itu dulu. Saya ini gaptek Mas gitu. Jadi saya nggak bisa sukses karena saya ini gaptek. Ini saya nggak ngerti teknologi. Jadi kayaknya sekarang semuanya jadi teknologi, semuanya jadi online. Jadi saya nggak mungkin sukses. Oke. Apalagi misalnya, saya nggak mungkin dapat semua orang baik sudah diambil ya. Kalau cewek ya, semua cowok yang baik sudah diambil orang, sudah punya, udah nggak ada cowok baik yang bersisa gitu. Atau lagu ya banyak. Sekarang apalagi lagu-lagu Jawa itu ya hampir semuanya menceritakan saya nggak bisa seperti dia karena saya miskin gitu. Hampir semua lagu Jawa itu ceritanya tentang nggak semua ya, mayoritas lagu-lagu yang tren sekarang itu tentang kita punya pacar tapi pacarnya memilih orang lain yang lebih kaya gitu, karena saya miskin gitu. Jadi itu juga jadi limiting belief. Atau mungkin kita punya trauma. Trauma tuh kayak gini. Saya pernah punya pacar gitu ya misalnya, dan kita ditolak sama mertua kita gitu, calon orang tuanya pacar kita hanya karena kita miskin. Terus kita jadi punya keyakinan yang salah tentang uang. Atau mungkin kita pernah merasa ibu kita, keluarga kita dihina oleh keluarga besar kita hanya karena ibu kita miskin. Terus kita merasa, oh orang kaya itu jahat, orang kaya itu jahat. Nah, saya akan kasih lihat 9 yang paling umum, teman-teman. Sambil teman-teman boleh mulai nulis ya. Ini belum ada yang nulis ya. Menurut teman-teman saya nggak berhasil karena apa? Saya belum bisa abundant, saya belum bisa kaya, saya belum bisa sukses karena apa? Karena wah, saya ini keluarga kita nih keluarga pamong. Saya pernah ketemu orang dibilang keluarga kita nih keluarga pamong. Jadi semuanya tuh PNS, jadi nggak usahlah mikir aneh-aneh. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Satu ketika saya ketemu satu orang di seminar. Kenapa menurut Anda nggak sukses? Pak Ari mesti siap dengan jawabannya. Menurut saya nggak sukses karena saya disumpahin sama mantan istri saya nggak akan kaya. Jadi itu yang membuat dia yakin dia nggak akan pernah sukses. Nah teman-teman ada 9 yang paling umum yang dibahas waktu itu yang saya pelajari. Yang pertama adalah hard work equal success. Nah ini mungkin sesuatu yang agak aneh buat teman-teman ya. Kalau teman-teman meyakini kerja keras sama dengan sukses, nah itu termasuk abundance block ya, termasuk abundance block. Jadi kerja keras itu sukses itu nothing to do. Kalau teman-teman tanya orang-orang yang kaya gitu ya, yang lumayan kaya, dia akan bilang kerja keras sama dengan sukses. Tapi kalau teman-teman tanya orang yang ultra kaya, mereka akan bilang kesuksesan saya itu ya kerja keras nyumbang sih, tapi nggak segede itu. Nah, kenapa hard work equal success ini jadi abundance block? Karena gini. Oke, sekarang saya tanya dulu teman-teman. Please teman-teman, kalau saya tanya kita respon ya. Pertanyaan gini. Please respon pertanyaan ini ya. Siapa yang merasa tahun 2022 ini sudah kerja keras? Atau siapa yang merasa 2022 ini saya masih banyak malesnya Mas, masih banyak mainnya? Ya kerja sih, cuman saya masih di bawah potensi saya. Siapa yang merasa 2022 ini saya sudah kerja sih, cuman masih di bawah potensi saya, masih banyak mainnya, masih banyak nonton TV-nya, masih banyak scroll Facebook-nya. Siapa yang merasa gitu? ...2020 masih banyak malesnya, tapi banyak yang dicapai. Banyak rencana tapi action belum jalan, belum full 100%. Nah, sudah kerja keras tapi juga banyak malesnya. Nah, itu bahayanya. Bahayanya kalau kita mensyaratkan kalau sukses harus kerja keras. Kalau kita punya syarat untuk sukses harus kerja keras, maka ini jadi benar. Jadi namanya belief itu nggak ada belief yang salah, ya, nggak ada keyakinan yang salah. Semua keyakinan itu benar. Kata Henry Ford kan kalau kita meyakini kita bisa benar, kita meyakini kita nggak bisa juga benar. Sama kayak hard work equal success. Kalau kita meyakini hard work equal success,
Benar nggak keyakinan itu? Benar, nggak salah juga keyakinannya. Tapi Anda bisa sukses nggak kalau Anda punya keyakinan hard work equal success? Bisa. Tapi ya itu aturan yang berlaku buat Anda. Artinya kalau teman-teman punya aturan untuk sukses harus kerja keras, maka teman-teman harus kerja sangat keras untuk sukses. Dan problemnya ketika teman-teman nantinya, kan namanya manusia ada hari malesnya lah, namanya manusia ada hari di mana dia don't feel like kerja keras gitu ya. Nah ketika itu kita merasa, oh saya ini belum kerja keras, wajar saya belum sukses. Jadi kita merasa nggak layak sukses karena kita belum kerja keras. Karena kita mensyaratkan satu-satunya cara untuk sukses harus kerja keras. Jadi ketika kita merasa kita tidak sedang kerja keras, berarti kita tidak layak sukses. Sehingga kita dalam tanda kutip punya program anti sukses. Karena kita merasa kita nggak layak sukses. Karena saya nih belum kerja keras, wong saya masih males-malesan. Atau teman-teman mungkin punya bisnis, teman-teman kerja keras. Teman-teman kerja keras, terus dan bisnis teman-teman take off sukses. Terus tiba-tiba ada satu event di mana tiba-tiba ibu kita sakit, kita harus merawat ibu kita. Terus kita merasa, wah gara-gara saya merawat ibu saya, porsi saya kerja jadi berkurang. Dan akhirnya itu bisnisnya kolaps. Oh ya wajar bisnis saya kolaps. Kenapa? Karena sekarang saya harus merawat ibu saya, makanya bisnis saya kolaps. Karena saya sudah tidak bekerja sekeras dulu. Atau tiba-tiba teman-teman punya anak. Terus anaknya lahir, oh saya sekarang harus merawat anak sambil tetap ngurusin bisnis. Wajar bisnis saya turun karena saya sudah tidak bekerja sekeras dulu. Jadi jangan mensyaratkan untuk sukses harus kerja keras. Karena ya tadi, kalau kita syaratnya harus kerja keras, maka itu jadi benar. Jadi ketika kita lagi malas, kita merasa ketika kita lagi liburan, kita lagi spend waktu sama anak-anak kita lagi ngerjain hobi kita feeling guilty dan kita merasa nggak layak sukses kan gitu. Dan aturan apapun sih benar-benar aja teman-teman bisa bikin rule. Saya akan sukses kalau saya tiap hari pakai kemeja biru dan benar akan terjadi. Nah, jadi semua belief system itu benar. Nah, tapi saya memilih untuk sukses tidak harus kerja keras. Jadi ini pilihan teman-teman ya. Jadi apakah teman-teman suka cara sukses harus kerja keras ya boleh. Menurut saya Pak untuk sukses tuh harus berdarah-darah. Untuk sukses tuh harus wah pokoknya harus terluka gitu. Baru kita akan sukses. Boleh nggak punya keyakinan gitu? Boleh, tapi ya itu yang akan terjadi. Kalau kita meyakini nothing's worth comes easy gitu. ya boleh gitu dan akan terjadi. Uang itu kalau dapatnya gampang, hilangnya gampang. Ya benar. Dapatnya gampang, hilangnya gampang. Easy come, easy go. Semuanya benar ya. Nah, kalau saya ganti, easy come, easy grow. Dapatnya gampang, habis itu bertumbuh. Karena boleh-boleh aja. Semuanya benar ya, keyakinannya benar. Cara ganti pikiran gimana? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, kabar buruknya, hard work equal success ini ditanamkan sama guru kita, ditulis jadi quotes di Instagram, di-share di mana-mana. Jadi akhirnya kita merasa itu jadi sebuah kebenaran gitu. Dan ketika kita meyakini itu ya, dan itu yang akan kita dapatkan. Jadi pertama kita membentuk keyakinan kita, habis itu keyakinan kita yang membentuk kehidupan kita. Jadi apa yang teman-teman yakini benar kan itu. Dan saya tuh sering scroll Instagram. Saya kan sensitif ya sama kata-kata kayak gitu. Ada orang nulis gitu ya. Don't retire with a lot of money gitu ya. But retire with a lot of memory kata dia. Jangan pensiun. Kan kenapa harus milih? Kan boleh kita pensiun dengan a lot of money and a lot of memories gitu kan. Dia bilang dia punya have a lot of friends dicoret. Have a true friends. Jadi dia pikir kalau temannya banyak berarti fake friends sisanya kan. Jadi yang penting punya teman sejati daripada punya banyak teman tapi fake. Ya teman-teman boleh punya banyak teman dan teman sejati. Jadi itu yang pertama ya, hard work equal success. Gitu. Jadi kita merasa oke, kalau mau sukses harus kerja keras. Nah kalau saya gimana cara melakukan. Jadi buat saya teman-teman, gimana salah satunya cara supaya kita nggak menganggap kalau sukses harus hard work. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman cari pekerjaan yang teman-teman cintai, cari pekerjaan yang teman-teman sayangi. Jadi, do what you love ya. Jadi salah satu kuncinya adalah lakukan pekerjaan yang Anda suka. Jadi, ketika Anda bekerja, Anda merasa sedang work hard sekaligus play hard. Gitu. Jadi, biar orang yang memutuskan kita sedang kerja apa sedang main. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu pekerjaan yang kita sukai, sehingga kita bisa lebih gampang sukses dan kita bisa inflow, kita bisa ngerjain sesuatu, kita lupa waktu gitu ya. Dan
Dan nggak perlu mengkaitkan sama kerja keras ya. Ada hari di mana kita pengen liburan seminggu, ya liburan aja seminggu tanpa perlu merasa guilty, tanpa perlu menyabotase diri. Wah, saya ini liburan seminggu, pasti income saya turun. Saya liburan seminggu, pasti saya nggak layak sukses. Nanti kita bahas bagian menghilangkan keyakinannya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen selain menghilangkan keyakinannya, teman-teman perlu do what you love gitu ya. Gimana caranya tahu, Mas? Saya aja nggak tahu apa yang saya suka. Nanti itu konsultasi sama Cirusi, ya. Itu ada di Lompatan Hidup, ada namanya Human Design gitu ya. Teman-teman akan belajar. Teman-teman nih kekuatannya di mana? Itu belajar sama beliau ya. Nah, keyakinan kedua yang sering muncul adalah money roots of evil ya. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Sehingga kita punya program anti kaya. Ya, mungkin teman-teman akan berpikir bahwasanya, oke, saya nggak punya kok gitu. Tapi seringkali kita punya sedikit karena kita pernah melihat, mungkin kita pernah nonton sinetron gitu ya. Sinetron kita kan selalu ya, tokohnya satunya orang kaya jahat gitu. Satunya orang miskin yang teraniaya yang nanti jadi jagoannya kan gitu. Jadi kita, oh kalau kaya mesti jahat gitu. Kalau kaya mesti jahat. Atau kita pernah melihat ada satu keluarga gitu rebutan warisan terus mereka saling bunuh gitu ya. Terus kita merasa oke, saya nggak, jangan sampai kaya lah nanti anak saya rebutan warisan terus saling bunuh. Atau kita mungkin pernah dihina sama om kita kaya terus dia menghina ibu kita. Wah, saya nggak mau kaya kayak dia, nanti kalau kaya sombong. Saya sering dibilang mentang-mentang kaya sombong gitu. Padahal saya dari miskin udah sombong, saya bilang. Jadi mentang-mentang kaya sombong. Orang kan gitu, mentang-mentang kaya, buang sering kali gitu mentang-mentang kaya. Jadi ya emang kenapa? Apalagi sekarang nih, kemarin ada kasus tuh kan. Kasus cowok-cowok pada selingkuh. Pada di Facebook langsung banyak tuh. Jadi buat apa punya suami kaya tapi selingkuh? Buat apa suami kaya tapi KDRT? Jadi orang tuh suka membandingkan yang jelek dengan yang lebih jelek. Padahal tak tanya teman-teman, ada nggak ya miskin, KDRT, tukang judi, selingkuh, main tangan lagi gitu. Ada enggak? Ya ada sebenarnya. Kalau boleh fair, kalau dapat sama-sama selingkuh mending pilih yang kaya. Kalau sama-sama suka nempeleng mending pilih yang kaya. Dan kita boleh pilih yang kaya dan setia. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, betul. Apalagi miskin kan gitu. Jadi ya, yang ketiga, work is not a safe place. Ya, kadang-kadang kita berpikir nanti kalau kaya dijahatin. Ada orang mungkin pernah dirampok gitu ya. Makanya ada orang yang naik motor kuncinya lapis 5 gitu ya. Nah, boleh nggak kita punya kunci ganda di kendaraan kita? Boleh, tapi yang penting apa motivasinya. Kalau kunci lapis ganda karena kita berpikir dunia ini tidak aman, ya itu abundance block. Tapi kalau kita kunci ganda karena saya being hati-hati itu sunnah Rasul gitu, sunatullah ya boleh. Tapi saya yakin aman, tapi ya saya tetap akan pasang itu. Boleh. Misalnya apalagi treating your job as the only source of income, ya ini banyak terjadi. Saya merasa pekerjaan saya cuma ini, jadi saya nggak mungkin kaya. Ini satu-satunya income saya. Saya ini cuma PNS Mas, nggak mungkin kaya. Saya ini cuma pedagang kecil gitu. Nah, by the way itu saya nggak suka dengan orang suka. Saya ini bisnis kecil-kecilan gitu. Ya nggak usah ngomong bisnis kecil-kecilan lah. Anda menyumbang bisnis Anda kecil. Tapi nyatanya kecil kok. Loh iya, kan bilang aja bisnis saya omsetnya baru 100 juta sebulan, Pak. Nggak usah bilang bisnis saya kecil, omsetnya baru 100 juta. Tapi bisnis saya memang baru, baru boleh. Nggak usah bilang kecil kan gitu. Merasa diabaikan ya, merasa Tuhan nggak adil sama kita akan bilang, God, why me? Gitu. Kalau Tuhan jawab, why not? Kan repot gitu. God, why me? Why not? Katanya. Jadi kita merasa diabaikan Tuhan, merasa dunia ini nggak fair buat kita. Kita questioning, kenapa ya kok saya selalu gagal? Atau kita merasa spiritual dan nggak butuh uang. Ini saya banyak banget ketemu. Saya punya komunitas namanya Logos Village. Rata-rata orang tuh merasa spiritual jadi nggak butuh uang. Jadi saya ini udah cinta Allah, nggak butuh uang. Saya merasa spiritual nggak butuh uang. Nah, itu juga abundance block. Karena uang paling baik itu ya di tangan orang baik. Ya. Sebaik-baiknya yang kaya, yang baik. Believe that rich people are bad. Nah ini yang sering terjadi tadi ya. Believe that rich people are bad. Teman-teman coba, salah satu ngetes, apakah kita punya abundance
blok atau enggak. Kalau teman-teman lewat terus sebelah teman-teman ada mobil apa, misalnya ada BMW gitu, atau mobil mewah atau Ferrari gitu. Apa yang teman-teman pikirkan? Wah, mesti bapaknya korupsi. Wah, mesti itu anak orang kaya yang ngabis-ngabisin uang bapaknya. Ini kerja tiap hari kerjanya mabuk-mabukan, bapaknya kaya dikasih duit banyak. Kerjanya berbuat kerusakan di muka bumi kan gitu. Atau kayak saya tadi kan, ini kaya mesti tuyul kan gitu. Kalau kita percaya rich people are bad, ya orang kaya itu biasanya jahat ya. Ya susah teman-teman punya abundance block. Orang kaya itu jahat. Atau kita percaya misalnya nih gini, yang sering terjadi juga. Negara ini kalau bikin kebijakan selalu mengorbankan orang miskin dan mengenakkan yang kaya aja. Nah, ketika teman-teman punya belief-belief kayak gitu, orang kaya jahat, kan teman-teman nggak pengen jahat, teman-teman nggak pengen menyakiti orang lain. Nah, itulah yang bikin kita jadi nggak pengen kaya. Jadi kita punya program anti kaya. Kita punya belief system yang, kita punya bodyguard. Kamu jangan kaya, nanti lo sombong. Lo jangan kaya, nanti lo jahat, dan seterusnya. Nomor 8 itu, 8 atau 9 ya. Money will make you lovable. Wah, kalau saya kaya nanti teman-teman saya cuman datang karena ada maunya aja. Kalau saya kaya nanti dapat cewek materi gitu. Nah, dan yang terakhir teman-teman, believe that money can made quickly. Nah, ini dulu salah satu yang banyak orang punya. Orang tuh nggak yakin uang bisa dihasilkan dengan cepat. Dan kalau kita nggak yakin uang bisa dihasilkan dengan cepat, ya it's true gitu ya. Kita nggak yakin bisa kaya dalam waktu singkat gitu ya. Dan kayak tadi teman-teman mungkin nggak orang bisa tiba-tiba kaya gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak yakin itu bisa, ya benar kan gitu. Ada siapa itu, Kabil Lim itu yang tiap hari kerjanya gini-gini doang itu. Dulunya juga karyawan biasa ya. Nah, mungkin kalau Kabil Lim kejauhan ya saya misalnya, saya 2 tahun 5 tahun yang lalu teman-teman, 2018 ya, hidup saya biasa aja ya, normal gitu. Dalam 1 tahun bisa flip ya, benar-benar flip. Apa yang dirubah ya 2 hal tadi. Saya ngerubah mindset di kepala saya upgrade identitas saya, terus saya perbaiki do-nya. Jadi ada 2 hal teman-teman. Karena ini kan perkalian ya, B kali do. Mau B-nya 7 juta, kalau do-nya 0 tetap 0 hasil akhirnya. Do-nya perlu diperbaiki. Nah, ini adalah 9 yang umum teman-teman. Ada banyak sih. Ini tadi saya ambil quotes yang sangat bagus ya, tentang hard work tadi. The master in the art of living makes little distinction between his work and his play. His labor and his leisure, his mind and his body, his education and his recreation, his love and his religion. He hardly knows which is which. He simply pursue his vision of excellence at whatever he does, leaving others to decide whatever he is working or playing. To him, he is always doing both. Jadi, kalau teman-teman sudah jadi the master of the art of living gitu ya, kita akan mulai antara edukasi dan rekreasi ya jadi sama ya. Saya merasa belajar ya sama happy-nya. Saya tuh belajar tuh kayak nonton Netflix. Saya hampir tiap hari belajar. Saya nonton film gitu. Saya barusan lagi beli film judulnya Think and Grow Rich, the movie judulnya. Saya lagi nonton filmnya. Terus saya langganan banyak. Saya tiap hari langganan update-update terbaru tentang marketing. Saya spend ratusan juta rupiah untuk belajar. Jadi buat saya ya my education is my recreation. Jadi nggak ada bedanya. Jadi biar orang lain memutuskan gitu. Saya lagi kerja keras atau saya lagi play hard gitu. Buat saya selalu melakukan keduanya. Saya besok malam ini saya ke Malang. Nanti malam jam 11:30 saya naik kereta ke Malang. Ke Malang ya kerja gitu ya. Kerja saya ada seminar, saya ngajar gitu ya. Tapi itu saya suka ngajar. Saya dibayar nggak dibayar suka ngajar. Jadi buat saya ya saya ngajar nggak dibayar aja mau, apalagi dibayar kan gitu misal. Jadi buat saya ngerjain kedua-duanya. Apalagi ya, ini saya dapat dari Mas Ken Honda ya. Ada 3 hal yang menghambat flow of money dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah guilt, merasa bersalah. Merasa bersalah itu gimana? Banyak orang tuh merasa bersalah making money. Saya tidak merasa bersalah making money. Tapi saya punya 2 orang yang saya kenal dekat yang guilty ketika making money. Yang pertama istri saya. Istri saya tuh sempat di satu titik gitu ya.
Di satu titik itu saya masuk lewat depan kantor istri saya lihat istri saya lagi nangis. Tak tanya, kenapa kamu nangis gitu? Dia nangis karena salah satu saudaranya ngechat nggak punya uang, susah makan gitu. Terus dia nangis. Aku tuh ngabisin jutaan rupiah hanya untuk perawatan muka, untuk laser, Hollywood laser gitu tadi ya. Sedangkan keluarga saya sedih karena keluarga saya nggak bisa makan, dia merasa guilty. Loh ya tinggal ditransfer aku bilang. Lo nggak punya uang kan ditransfer, nggak perlu feeling guilty. Tapi dia feeling guilty. Kenapa dia making money di saat orang lain kekurangan gitu. Mas Fadli juga gitu ternyata. Mas Fadli itu dulu kan di asuransi dia jago closing, terus dia merasa bersalah ketika merasa terlalu bersinar. Teman-temannya nggak closing kok, saya banyak closing. Atau merasa guilty, merasa kalau saya jualin orang, saya mau manfaatin orang. Saya jualan kelas ke orang lain tuh kayak manfaatin orang, padahal enggak. Kalau ada orang sakit, tak jualin obat, kan manfaatin orang. Dia merasa guilty ketika making money. Banyak orang tuh merasa guilty ketika making money. Bahkan ternyata guilty-nya istri saya udah berlangsung dari cukup lama. Dulu tuh pernah waktu di sekolah, dia tuh ujian, dia tuh sengaja ngisinya disalahin supaya bisa nongkrong sama teman-teman yang nilainya tadi nggak bagus. Oh iya ya tadi ujiannya susah banget ya, padahal perutnya gampang banget. Dia sengaja salahin hanya supaya bisa nongkrong bareng sama mereka. Dia guilty, orang merasa takut terlalu bersinar. Ada orang yang malu, sinus, merasa malu kalau ngomongin uang. Banyak orang gitu, mereka very good at what dia sangat jago di apa yang dia lakukan gitu. Sampai ketika dia ditanya, "Mas, tarifnya berapa?" Terus gampang, Mas. Seikhlasnya itu berapa aja. Jadi mereka jadi merasa malu, ngomongin uang tuh malu gitu. Banyak orang gitu. Wah, dia sangat jago bikin website. Bikin website jago banget. Tapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena dia merasa sinus around money gitu ya. Ketika ditanya, "Mas, berapa bikin website?" "Oh ya 750.000 aja," gitu. 750.000 tuh dia beli domain sama hosting itu udah 600.000. Jadi jasanya cuma 150.000, dia begadang seminggu untuk bikin website orang gitu. Dan karena dia merasa sangat jago di bidangnya dia, ya dia nggak merasa doing a big thing, jadi dia nggak berani. Dia malu kalau ngomongin uang. Berikutnya ada orang yang ketiga nih, need to be seen as a good person. Ini yang banyak banget saya temuin. Banyak banget saya temuin. Dia malu, dia merasa pengen dilihat sebagai orang baik. Orang baik yang nggak ngomongin duit lah. Orang baik yang nggak ngomongin duit. Orang baik nggak ngomongin duit. Saya ketemu di komunitas saya kan banyak safter ya. Safter itu suka nolong orang, terapi orang gratis gitu. Terapi orang gratis, terapi orang gratis. Padahal dia dalam kondisi yang kekurangan juga, tapi dia terapi gratis. Di bagian itu sebenarnya bagus. Tapi landasannya yang nggak bagus. Saya bilang sama dia, problem kita itu bukan di Anda gratisin loh. Gratis itu benar, aku bilang. Anda bantu orang dan gratis itu bagus. Tapi kalau Anda gratisin orang karena Anda feeling abundance, oh saya udah berlimpah tak gratisin aja lah, nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau Anda gratisin karena takut dikira nggak ikhlas, pengen dilihat sebagai orang baik, itu salah gitu. Karena ikhlas atau enggak tempatnya bukan di situ. Anda bisa bantu orang nggak dibayar dan nggak ikhlas. Anda bisa bantu orang dibayar 3 juta dan tetap ikhlas, aku bilang. Tempatnya bukan di situ. Jadi yang paling penting adalah latar belakangnya. Kalau Anda bantu orang, terus Anda bilang nggak usah dibayar Mas gitu. Landasannya apa? Kalau landasannya adalah guilt, merasa bersalah atau malu atau pengen dilihat sebagai orang baik, itu money blocks. Jadi bukan gratisinnya yang salah ya, jangan salah ya. Banyak orang kan gini, ada orang yang overdoing taking other people first ya. Jadi dia taking care other people first gitu ya. Jadi mereka mendahulukan kepentingan orang lain tapi overdoing it gitu. Pernah lihat orang yang gitu Pak Ari? Dia susah tapi dia bantu orang terus. Dia sendiri susah tapi dia berusaha selalu bantu orang. Saya garis bawahi, itu tidak salah, itu bagus. Yang salah landasannya apa? Kalau dia melakukan itu karena memang dia feeling abundant, saya selalu bantu orang, saya take care other people karena saya pasti dibantu sama Tuhan karena saya sudah abundance, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda melakukan itu dasarnya guilty, sinus, atau pengen dilihat sebagai orang baik, itu jadi abundance block. So, itu teman-teman. Jadi, itu 3 hal yang
dua hal yang sering terjadi ya. Satu, kita punya limiting belief atau kita punya trauma. Trauma tadi kejadian buruk. Kita cek aja apa kejadian buruk yang teman-teman alami dari kecil yang membuat teman-teman merasa kok kayaknya saya jadi punya mental abundance. Mental yang enggak abundance. Atau teman-teman cek gini, cek aja posisi Anda di keluarga. Nah, oh, saya ini anak terakhir dari 7 bersaudara, Mas. Jadi karena saya anak terakhir dari 7 bersaudara, saya merasa saya ini ya udah lalu nggak ada yang dengar, itu nggak penting gitu. Jadi kita merasa kita nggak pernah didengarkan orang lain karena kita anak paling kecil, karena kita baby di rumah kita. Dan belief itu kebawa sampai gede, kita merasa kita tidak pernah didengarkan oleh orang lain, pendapat kita, suara kita nggak pernah didengarkan oleh orang lain. Bisa jadi itu kebawa sampai teman-teman gede dan teman-teman jadi nggak punya abundance mindset. Akhirnya nggak punya abundance wealth. Dan kalau kan teman-teman nggak akan pernah dapat abundance wealth kecuali teman-teman punya abundance mindset. Atau oh, saya ini anak pertama. Jadi dari kecil saya terbiasa harus menjaga adik-adik saya terus. Jadi saya merasa saya nggak penting, orang lain lebih penting dari saya. Kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan saya, sehingga saya harus mendahulukan kepentingan orang lain terus-menerus. Dan itu kebawa sampai gede. Atau kita anak tengah gitu, anak tengah. Oh, karena saya anak tengah, saya nggak merasa signifikan gitu. Selalu ada kakak saya anak pertama lebih penting, atau yang paling kecil yang paling disayang. Saya ini kayak bukan anaknya gitu. Kita merasa nggak signifikan, itu dianggap sampai gede. Suatu ketika ada orang nanya sama ibunya, Bu, saya ini emang anak pungut ya? Kata ibunya, enggak kok nak, kamu anak ibu. Kamu bukan anak pungut. Soalnya kalau ibu mau mungut, masa ya milih yang kayak kamu kan gitu. Kalau mau mungut ya harus milih yang lebih bagus lah ya. Kamu udah mungut, milih yang kayak kamu. Jadi kamu bukan anak pungut, kamu anak ibu. Jadi kita nggak merasa signifikan. Atau kita mungkin anak tunggal gitu. Anak tunggal, terus kita merasa kita nggak punya teman. Atau kita mungkin punya bapak yang sangat sukses, orang tua kita duitnya banyak. Terus kita mulai, oh, kalau kamu sangat sukses, your family will suffer. Kalau Anda sukses, keluarga Anda akan suffer, keluarga Anda akan menderita. Karena waktunya habis buat orang lain. Nah, teman-teman cek, itu salah satu cara ngeceknya. Cek apa posisi Anda di keluarga. Nah, jadi cek dulu posisi Anda di keluarga, terus cek kejadian-kejadian yang nggak enak yang ketika kita kecil. Apa kejadian enak yang nggak enak yang ketika kita kecil? Kan ketika kita kecil banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin disengaja, mungkin enggak, yang membuat kita punya keyakinan yang salah. Saya kasih contoh ya. Saya punya satu karyawan. Karyawan saya itu kerjanya nggak teliti banget. Pokoknya kalau kerja mesti aneh-aneh gitu. Atau paling simpel gini, suruh dia fotoin gitu ya, selalu ngeblur. Padahal kameranya udah iPhone 14, tetap ngeblur. Mau pakai Samsung S22 Ultra, tetap ngeblur. Kan susah ya untuk kamera yang sangat bagus ngeblur itu kan. Kamera yang bagus banget tetap ngeblur. Sekenanya, ngeblur lah, miring lah, kerjanya pokoknya sekenanya. Suatu ketika ikut sesi terapi gitu ya, terus oh ternyata dia ingat ke masa kecilnya, Pak. Jadi waktu kecil, dia itu murid paling pintar di kelasnya. Sehingga karena dia paling pintar, dia dijadikan ketua kelas, klasik ya. Semua sekolah, anak paling pintar ketua kelas. Nah ketika jadi ketua kelas, waktu ketika itu jam kosong, gurunya nggak datang, sekelas tuh ribut. Wah, ada yang main gaple, ada yang naik meja, ada yang berantem-beranteman. Pokoknya kelas itu pecah lah, ribut banget. Ada guru lain datang, kelas ini ribut banget. Siapa ketua kelasnya? Maju ke depan. Ketua kelasnya kebetulan dia maju ke depan, dia dihukum, dipermalukan depan orang, disuruh lari keliling lapangan. Tapi itu terinstall jadi belief system. Jangan jadi yang terbaik, karena Anda akan dijadikan ketua, Anda akan dipermalukan depan umum. Kalau terjadi sesuatu sama timmu. Habis itu kerjanya sekenanya. Itu kebawa sampai gede loh. Sehingga dia jadi nggak punya abundance mindset. Hati-hati teman-teman. Istri saya itu kemarin beberapa hari ini lagi program abundance ya sama istri saya. Dan dia nemu beberapa kasus. Kasus pertama dulu yang ditemukan dulu adalah ketika dia SD itu dia menang juara satu lomba dokter kecil. Karena dia lomba dokter kecil, dia diizinkan ikut karnaval di SMP. Di SMP itu karnaval pakai baju dokter, karena yang lain orang kaya semua, mereka pakai baju dokter, ada stetoskopnya, ada jasnya gitu. Nah karena keluarganya dia nggak punya uang gitu ya, jadi dia cuman pakai rok putih. Udah, karena nggak punya uang. Yang lain pakai baju aneh-aneh.
Nah, suatu ketika ada orang yang ngatur-ngatur barisan, dia nanya, "Dek, kamu di barisan mana?" gitu. Dia orang itu tidak menghina, tidak ngapa-ngapain, dia cuma nanya kamu di barisan mana. Habis itu dia merasa, berarti saya merasa saya tidak layak berada di tempat ini. Bahkan dia aja nggak tahu kalau saya ini barisan dokter kecil. Saya dokter kecil, tapi dia nanya aku di barisan mana karena bajuku nggak seperti dokter kecil yang lain. Dia merasa nggak layak sukses. Makanya habis itu dia ikut lomba banyak, dia menang dan tetap merasa nggak layak. Terakhir ketemu saya nikah sama saya merasa nggak layak nikah sama saya. Nah itu satu hal yang diperbaiki. Oh ternyata banyak. Begitu diteliti ternyata waktu dia kecil dia itu kan kulitnya nggak putih ya, kulitnya hitam manis gitu. Nah karena dia hitam dia merasa dia nggak putih, jadi dia merasa nggak cantik. Dan itu jadi bikin dia nggak punya abundance. Terus dia dia punya satu teman namanya Tiara. Tiara itu selalu punya semuanya. Sedangkan saya enggak. Saya suka baca buku, tapi enggak punya bacaan. Tiara enggak suka baca, tapi di rumahnya penuh buku bacaan dari kecil. Nah, hal-hal kayak gitu bisa ngeblok kita dari abundance. Jadi itu tadi. So, teman-teman, kalau teman-teman berpikir, saya nggak bisa sukses karena background saya. Saya dari keluarga ini, saya nggak sukses. Saya nggak bisa sukses karena the way I look, karena saya gendut. Semua keluarga saya gendut semua kok. Saya juga gendut. Saya nggak bisa dapat yang terbaik karena saya dari desa, saya kurang tinggi, saya apapun. Nah itu jadi limiting belief yang kita perlu beresin. Nah yang kedua yang selain limiting belief adalah namanya cross purpose. Nah ini cross purpose ini apa ya? Cross purpose ini kita punya dua keinginan dalam sekali waktu sehingga kita bingung. Jadi kalau kita punya dua keinginan, kita bingung dan kita jadi batu kan gitu katanya. Jadi misalnya, contoh paling gampang gini. Ada seorang bapak-bapak sakit keras. Karena dia sakit, anak-anaknya pada datang, jengukin. Terus dia senang keluarganya ngumpul. Di satu sisi dia pengen sembuh. Di sisi lain, dia pengen tetap sakit. Soalnya kalau dia sakit kan anak-anaknya pada ngumpul gitu. Jadi, nah dia punya cross purpose. Nah itu yang terjadi. Nah, apa cross purpose yang teman-teman punya? Misalnya nggak takut perubahan. Saya takut nanti kalau saya kaya teman saya minjem duit. Nah itu cross purpose. Saya takut kalau saya bisnisnya gede nanti saya nggak punya waktu untuk keluarga saya. Itu punya cross purpose. Saya satu yang saya punya yaitu nggak suka paperwork. Itu jadi cross purpose saya. Jadi saya itu pengen punya bisnis, pengen punya perusahaan, tapi saya nggak suka paperwork. Saya nggak suka ngurusin pajak. Saya nggak ngurusin aneh-aneh yang lain-lain. Makanya saya ya susah ya. Saya pengen punya perusahaan, tapi saya nggak suka ngurusin legalitas dan pajak. Nah begitu saya beresin itu, saya punya 3 perusahaan habis itu dalam waktu yang sangat singkat. Ada orang yang fear of success, saya malas cari peluang baru. Saya takut berhadapan dengan hutang, saya takut bayar pajak. Gitu. Saya takut berubah. Takut nanti orang mikir apa tentang saya. Terus takut dengan tanggung jawab yang lebih besar. Atau safer to be small ya, lebih aman kalau saya jadi kecil, atau better not to be myself, lebih baik nggak jadi diri saya. Jadi apa yang teman-teman khawatirkan kalau teman-teman bertumbuh itu juga jadi sesuatu yang perlu kita beresin. Oke, nah itu chapter pertama tentang limiting belief dulu. Limiting belief, money wound, dan juga cross purpose. Ada 2 hal tadi ya. 2 hal yang kita beresin untuk dapat abundance. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman sebelum kita masuk bagian keduanya? Tadi ada pertanyaan, gimana cara beresinnya? Tak cek dulu pertanyaannya. Sebentar, mudah-mudahan saya share screen yang benar. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, yang terakhir tadi suka banget difikirkan yaitu yang terakhir tadi kalau nggak salah merasa yakin kalau money nggak bisa dihasilkan dengan cepat. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya yang pertama adalah question your belief. Cara merubahnya yang pertama adalah question your belief. Pertanyakan, kenapa kita punya belief itu on the first place? Nah, ketika kita questioning belief kita, maka kita jadi nggak punya belief.
Makanya dalam agama nggak boleh questioning agama kita. Nanti jadi nggak terlalu percaya sama agamanya. Banyak questioning, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan ya. Tuhan sekarang lagi ngapain ya. Gitu. Nanti repot. Nah, salah satu step pertama adalah question your belief, challenge your belief ya. Jadi pertanyakan, kenapa kok saya punya keyakinan gitu. Kedua, teman-teman bisa cari, ada nggak orang yang punya background sama kayak saya dan sukses? Mesti ada. Saya ini dari desa, Mas. Ada nggak orang dari desa dan sukses? Saya ini gaptek, ada nggak yang gaptek terus kaya? Saya ini pendidikannya kurang bagus. Ada nggak orang yang pendidikannya bagus dan kaya? Saya ini, apalagi? Apa yang teman-teman pikirkan? Coba teman-teman ketik di sini. Kenapa menurut Anda nggak sukses? Kenapa menurut teman-teman belum sukses hari ini? Nah, itu step pertama, teman-teman questioning, challenge belief Anda, terus cari orang yang punya background yang sama dengan kita dan berhasil. Ada nggak orang yang nggak punya koneksi terus berhasil? Mesti ada. Saya nggak punya koneksi, saya datang ke Jakarta alone. Saya dari desa, saya anak desa yang ada harimaunya waktu saya kecil kayak Laskar Pelangi dulu. Dan saya ke Jakarta nggak kenal siapapun gitu dan make it gitu. Nah, terus itu step pertama. Step pertama teman-teman bisa questioning, terus teman-teman cari, dan yang step ketiga ini yang penting. Sebelum step ketiga, masuk ke questioning tadi, teman-teman cek kenapa kita punya belief itu. Nah, biasanya belief kita itu muncul karena kejadian ketika kita kecil gitu ya. Dan kalau teman-teman menganggap kok saya ini orangnya negatif ya Mas, itu benar ya. Anda memang negatif gitu. Jadi kita memang wired to negativity. Dan negativity itu yang bikin kita hidup sampai hari ini. Jadi dalam zaman dulu tuh survival kita itu karena kita negatif gitu. Di alam liar zaman nenek moyang kita dulu ya masih berburu dan mengumpulkan gitu ya. Pesimis itu bikin kita hidup. Dan otak kita memang terbiasa untuk mengingat hal buruk dibandingkan hal baik dan itu normal. Karena kalau kita pernah makan satu daun dan kita keracunan dan hampir mati ya Anda sebaiknya mengingat bentuk daun itu seumur hidup Anda kan itu. Kalau nggak Anda mati besok makan daun itu, makanya perlu diingat benar itu bentuk daunnya. Kalau Anda di sungai gitu ya, Anda lihat kayu, mendingan pesimis, kayaknya buaya deh. Karena mendingan kayu dikira buaya daripada buaya dikira kayu kan gitu. Lebih mendingan gitu. Jadi kita ya memang kita pesimis dan negatif itu yang bikin kita hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Problemnya kita hidup di dalam dunia yang sangat aman hari ini. Jadi beberapa hal itu sekarang udah nggak membantu. Karena dulu nenek moyang kita ya pesimis karena mereka selalu berada di life and death situation ya, posisi hidup dan mati. Sekarang nggak ada. Pak Ari pernah nggak berada dalam situasi yang hidup dan mati itu? Nggak, kalau dibanding zaman purba ya nggak pernah. Nggak ada kan yang antara hidup dan Ada. mati. Paling takut ditolak kan gitu ya. Ditolak orang ya. Ditolak orang, ditolak cewek, ditolak presentasinya gitu. Tapi kan nggak mati. Nah, kenapa orang takut ditolak? Karena dulu ditolak itu mati sama dengan. Dulu zaman nenek moyang kita ketika kita rejected from our community gitu ya. Kalau Anda diasingkan dari komunitas Anda artinya mati. Anda nggak boleh ngumpul sama komunitas Anda artinya mati. Mati itu ya mungkin dimakan binatang buas atau dibunuh sama tribe lain kan gitu aja, dibunuh sama suku lain. Nah, kalau sekarang Anda bisa hidup di apartemen sendirian, semua makanannya deliver order, nggak ketemu siapapun, nggak berteman, punya kucing 15 gitu mungkin dan bisa hidup sampai 105 tahun. Kita tuh beda zamannya, tapi otak kita masih berpikir gitu, kalau Anda ditolak mati. Kenapa sih kita negatif? Kenapa kok kita negatif? Ya karena itu cara kita bertahan hidup gitu. Jadi semua tadi teman-teman limiting belief system itu ada di sana to serve you dulu ya. Jadi limiting belief kita itu bikin kita jadi punya cushion terhadap failure. Karena gagal itu menyakitkan. Kalau dulu kan gagal mati ya. Nah, makanya limiting belief ataupun negativity tadi memprediksi kita dari kegagalan gitu. Jadi kalau misalnya gini, oke, kalau saya takut gagal ujian.
Padahal kan saya gagal ujian karena saya nggak belajar. Cuman saya tetap nggak belajar supaya kalau saya gagal, saya bisa blaming, oh saya nggak belajar makanya saya gagal. Jadi kita bisa blaming itu. Jadi kalau teman-teman, kalau kita negatif ya wajar. Kalau kita negatif ya wajar. Dan negatif itu yang menyelamatkan hidup kita. Nah, tapi kan kita nggak perlu negatif all the time ya. Kita nggak perlu negatif all the time karena kita sekarang hidup di zaman yang paling aman. Teman-teman, aku yakin teman-teman, ya mungkin ada yang pernah dalam life and death situation, tapi ya sangat sedikit. Dan nggak tiap hari rasanya. Nah, itu tadi step pertama questioning, yang kedua cari contoh, dan juga cek kenapa kita punya keyakinan itu, kondisinya apakah sama. Dari mana saya dapat keyakinan itu? Dari orang tua saya. Oh, dari mana orang tua saya dapat keyakinan itu? Hidup ini susah, uang nggak tumbuh di pohon. Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Kamu pikir uang tinggal metik gitu. Dari mana dia dapat keyakinan? Oh, pasti kemungkinan besar dari orang tuanya. Dan wajar. Orang tuanya kita itu hidup zaman susah, zaman perang, zaman ya semuanya susah. Ya wajar mereka punya belief kayak gitu. Hari ini kita udah nggak perang. Jadi kita cek, benar nggak keyakinan kita tadi? Mostly apa yang kita yakini tadi cuma ada di imajinasi kita. Nah, yang ketiga yang ini membantu, teman-teman perlu punya praktek untuk menghilangkan belief system tadi. Misalnya belajar hipnosis ya, belajar hipnosis, atau minta bantuan profesional, tolong dihipnosis supaya keyakinannya hilang. Atau teman-teman bisa belajar EFT, Emotional Freedom Technique, tapping, atau bisa belajar SAFE ya. Kalau saya dulu rilisnya pakai energi healing, teman-teman. Saya ngerilis keyakinan saya pakai energi healing, itu lebih gampang ya. Pakai energi healing. Atau pakai pakai SAFE ya. Saya pakai SAFE juga. Jadi saya tapping. Jadi kalau teman-teman pernah belajar EFT, jadi ya Allah, walaupun saya punya keyakinan seperti ini gitu ya, tapi saya ikhlas, saya pasrah. Saya serahkan kepadamu hilangnya keyakinan saya. Terus saya tapping titik-titik akupuntur di tubuh saya. Nah, teman-teman bisa pakai tapping, bisa pakai energi healing, atau bisa juga pakai incantation. Incantation itu yang Pak Tung sering lakukan. Dia ngomong tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Kenapa? Karena proses kita menginstal limiting belief tadi kan secara hipnosis. Kita tuh dapat keyakinan yang salah tadi, masuknya ke pikiran bawah sadar kita. Jadi masuknya kayak hipnosis. So, salah satu cara ngerubahnya ya kita perlu merubah pikiran bawah sadar kita. Nggak segampang itu. Nah, makanya perlu bantuan tadi, teman-teman perlu belajar energi healing, belajar hipnosis, atau belajar incantation. Teman-teman ucapkan hal yang sama terus-menerus berulang-ulang sampai pikiran bawah sadar kita meyakini. Semua yang saya butuhkan. Saya dulu incantation gitu sambil lari. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Saya dulu tahun 2000 berapa ya, waktu belajar Life Revolution itu saya sambil lari tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. 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 Wah, gitu sambil nyetir, sambil apa? Diucapkan dengan suara dan emosi. Sesuatu yang diucapkan dengan suara dan emosi jadi incantation. Makanya hati-hati kalau nyanyi. Makanya banyak penyanyi hidupnya sama seperti lagunya. Karena dia nyanyi dengan suara dan emosi jadi incantation. Pulangkan saja gitu. Aku pada ibuku dipulangin beneran dia. Jadi hati-hati. Nah, jadi itu caranya 3 ya. Di incantation, questioning, cari, bisa pakai incantation, bisa pakai hipnosis. Ya. Ini ada tadi pertanyaan. Yes, ada 2 pertanyaan. Masa enggak cara menumbuhkan keyakinan bahwa pilihan yang kita pilih bakal sukses apa yang dibutuhkan? Terkadang was-was selalu muncul. Saya yakin sukses, tapi jika ada kendala muncul lagi keraguan. Mohon bimbingannya, Mas. Oke. Gimana cara meyakinkan bahwa yang kita pilih bakal sukses? Nah, pertanyaannya, kalau nggak sukses terus masalahnya apa? Nah, saya punya keyakinan lain di luar keyakinan itu ya, Mas ya. Jadi, apakah kalau saya punya abundance mindset terus saya nggak bakal gagal? Ya nggak juga. Projectnya ya, secara project tetap bisa gagal. Jadi yang pertama kita perlu punya belief system. Saya punya belief system yang pertama itu saya punya keyakinan bahwasanya tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi ya udah, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi pilihannya saya sukses atau saya belajar gitu. Dan saya punya keyakinan hidup ini jadi your business is not your business.
Jadi your family is not your family gitu. Your kids is not your kids. Terus itu apa? Itu cuma vehicle untuk bikin Anda bertumbuh. So gagal atau enggak itu enggak penting. Pertanyaannya cuma satu, did you grow? Apakah Anda bertumbuh? Oh, saya punya bisnisnya tutup. So, oke, pertanyaannya did you grow? Apakah Anda bertumbuh? Oh, pernikahan saya gagal. So, did you grow? Apakah Anda bertumbuh? Jadi, itu yang pertama. Kedua, untuk gimana supaya yakin yang kita pilih bakal sukses ya? Kadang-kadang kita was-was. Saya yakin sukses, tapi jika ada kendala muncul, jadi ragu-ragu lagi. Berarti nggak cukup yakin kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita yakin terus sukses, saya nggak menganggap gagal itu sesuatu yang ini ya. Jadi kita agak triknya di situ. Mungkin Pak Ari bisa kasih sesuatu, Pak. Saya tuh merasa ya, kalaupun saya pilih, saya kerjain dan nggak berhasil, ya it's okay, saya tinggal do something else gitu. Not a big deal buat saya gitu ya. Gagalnya is not a big deal. Kalau ada ragu ya lakukan, selesaikan. Kalau gagal ya udah gitu. Loh, saya tuh bukan nggak gagal loh. Banyak perusahaan saya yang saya tutup. Bisnis saya yang saya tutup. Saya punya Pas Domination saya tutup. Kemarin saya bikin ayam bakar tutup juga. Kemarin saya bisnis skincare hari ini ditutup. Jadi ya nggak apa-apa. Dari awal ya yakin pasti sukses. Kalau tutup ya tutup aja gitu. Dan nggak apa-apa. Habis itu move on. Pertanyaannya tinggal did you grow kan gitu. Yang paling penting buat saya itu. Jadi supaya nggak pernah gagal, yang pertama ya tadi. Yang pertama supaya nggak gagal adalah punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Yang kedua ya Mas tadi cek dulu, ada nggak orang yang di industrimu yang berhasil? Gimana cara bisnis dengan kemungkinan berhasil 98%? Ya learn from the best, work with the best, do your best, pray for the best kan gitu aja, and miracle happen. Jadi kalau Mas pengen tingkat keberhasilannya tinggi ya belajar dari yang terbaik. Jadi kalau Mas punya pilihan, saya pilih A, cari siapa yang di industri yang saya pilih yang udah berhasil. Supaya teman-teman yakin, supaya keyakinannya nambah. Tapi keyakinan aja kan nggak cukup ya. Maka teman-teman perlu belajar dari yang terbaik di industri itu. Kenapa kalau ada kendala muncul, siapapun orang yang Anda belajar dari itu udah pernah ngadepin kendala yang Anda hadapi. Jadi percaya sama saya, nggak ada kendala yang Anda adalah orang pertama di dunia ini yang pernah mengalami kendala itu. Mesti ada orang lain yang sudah mengalami kendala yang kita alami dan sudah nemu solusinya. Jadi santai aja. Jadi saran saya, perbanyak referensi tentang industri yang kita mau geluti, yang kita yakini, perbanyak referensinya sehingga kita makin yakin, terus belajar dari yang terbaik. Kalau perlu kerjasama sama yang terbaik itu menggaransi. Habis itu do your best, ya, pray for the best. Kalau masih gagal ya nggak apa-apa. Yang penting Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Wong kita cuma butuh sukses sekali kok teman-teman. Anda boleh gagal 30 kali nggak apa-apa. Habis itu sukses sekali hilang semua kok gagalnya. Prosesnya berapa lama Mas Angga menumbuhkan keyakinannya? Saya instan. Nah, saya percaya perubahan datangnya seketika. Nah, ini keyakinan yang lain ini. Buat saya perubahan datangnya seketika. Ada orang yang nggak bisa, Mas, namanya berubah kan harus pelan-pelan. Nah, itu benar kalau Anda meyakini itu. Perubahan, saya punya keyakinan perubahan datangnya seketika. Jadi ini keyakinan yang saya install dari dulu, perubahan datangnya seketika. Saya tuh percaya orang tuh bisa berubah seketika. Just like that. Gitu. Ada orang suka banget laut, tiba-tiba benci laut. Bisa. Ada orang suka banget makan apel, tiba-tiba berhenti. Suka banget merokok, 5 menit berhenti merokok. Saya percaya perubahan datangnya seketika. Jadi berapa lama menumbuhkan keyakinannya? Instan. Buat saya instan. Nah, saya punya keyakinan bahwasanya perubahan datangnya seketika. Kalau ragu, cek inner authority-nya. Nah, ini konsultasinya ke Cirusi sama Pak Ari. Tadi Mas Angga bilang pekerjaannya trader. Pertanyaannya, apakah dari awal alasannya karena suka atau Mas berubah mindset-nya sehingga sukses? Dulu kenapa saya memilih trading, teman-teman? Waktu awal banget ya. Saya kan memilih trading sebelum saya belajar ini ya. Saya memilih trading bukan karena suka, karena menurut saya trading itu salah satu cara di mana saya bisa making money tanpa ketemu orang lain, tanpa ngurusin orang lain. Jadi goal saya adalah saya making money sampai saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Jadi goal saya dulu di awal adalah saya trading supaya saya bisa mengeluarkan uang dari equation.
Jadi ketika saya mengambil keputusan, uang itu bukan bagian dari pengambilan keputusan saya. Jadi goals-nya itu. Jadi goals-nya saya make money, saya make enough money sampai uang itu bukan bagian dari pengambilan keputusan saya. Ya tetap uang, tapi uang itu bukan yang utama, bukan komponen utama. Ya salah satu komponennya tentu uang, tapi uang itu bukan komponen utama dalam saya mengambil keputusan. Jadi saya itu trading karena itu. Tapi itu yang saya lakukan. Saya belajar dari yang terbaik. Saya belajar dari yang terbaik di planet bumi ini. Saya belajar supply and demand dari penemu dan pemegang paten supply and demand. Saya belajar dari guru-guru terbaik di Indonesia. Saya belajar dari guru-guru terbaik di dunia. I learn from the best. I do the best. Saya melakukan yang terbaik. Saya belajar 3 jam sehari. Setiap hari selama 2 tahun belajar charting. Saya backtesting ratusan ribuan transaksi. Habis itu saya work with the best. Saya kerjasama dengan yang terbaik. Saya kerjasama sama Jose Blasco. Jose Blasco ternyata orang yang otak di balik sekolah trading paling besar, paling mahal di planet bumi ini. Saya kerjasama dengan yang terbaik. Habis itu miracle happen. Jadi, dan yang berubah adalah ketika saya beresin handbrake saya, beresin trauma-trauma masa lalu saya, habis itu dapat investor. Tiba-tiba ada satu teman tiba-tiba ngasih uang. Terus dia bilang aku bisa kasih kamu $30 juta just like that. Terus habis itu flip, hidup saya berubah bumi dan langit. Nah, step 1 ini teman-teman, kalau teman-teman beresin, itu teman-teman udah ibarat mobil ya. Teman-teman tuh punya handbrake. Kalau kita punya mobil di rempol, kita punya banyak keyakinan yang menghambat, itu ibaratnya kita rempol. Handremnya pol. Kalau handbrake-nya pol, terus teman-teman gaspol, ya rempol gaspol, mesinnya jebol. Nah, buat banyak orang ketika limiting belief-nya dihilangin, handbrake-nya diturunin, itu udah ngebut tanpa nambah gas. Jadi kita udah hilangin limiting belief-nya, seringkali muncul banyak keajaiban. Caranya itu bukan urusan kita, teman-teman. Caranya aneh-aneh nanti. Saya ketemu satu orang yang hidupnya berubah dalam waktu 3 bulan. Kenal baik. Ada satu orang namanya Kang Tongat. Kang Tongat itu pekerjaannya jualan bibit duren. Pak Ari, jualan bibit duren. Selama bertahun-tahun jualan bibit duren gitu aja. Beberapa bulan lalu ketemu saya ngobrol-ngobrol, terus kita ketemu partneran. Dan dalam waktu 1-3 bulan, saya beli bibit duren ke beliau itu sudah lebih dari 3.000 pohon. Kalau satunya 700.000, saya udah kasih dia 2,1 miliar, just like that. Dia ngumpulin 2,1 miliar dalam waktu beberapa bulan, mungkin selama dia ini sampai sekarang dia lama ngumpulin 2,1 miliar. Waktu itu kemarin saya ketemu dia, saya ngikutin di belakang motornya. Jadi dia tuh nanam duren dari kecil-kecil, udah lama nggak laku-laku, sampai pohon durennya gede-gede, sampai 2 tahun lebih itu gede-gede. Tiba-tiba laku dalam 2 bulan gitu. Karena udah gede, harganya mahal. Gitu. Kalau kecil dijual kecil-kecilnya 100 ribuan, gede saya beli 700.000, saya beli 3.000 lebih. Dan masih lanjut itu. Ketemu, 3 bulan berubah jadi milioner, jadi miliarder. Ditanya sama istrinya, gimana rasanya jadi miliarder Kang? Gitu. Tawa dia. Saya naik motor ngikutin dari belakang, terus istri saya bilang, kalau Allah mau ngasih rezeki ke orang lain tuh ya gitu aja ya. Dia mana tahu dia selama bertahun-tahun, sekarang usianya udah itu gitu-gitu aja, terus tiba-tiba dalam 1-3 bulan terus tiba-tiba punya miliaran di rekeningnya gitu. Just like that. Jadi itu ya, beresin. Nah, ketika diberesin kan kita udah oke nih. Dari minus 100 mungkin teman-teman jadi 0. Ngilangin limiting belief itu minus 100 jadi 0. Apakah minus 100 jadi 0 cukup? Bagi sebagian orang udah ngebut. Tapi kalau teman-teman pengen benar-benar berkali lipat, kita perlu nambah kecepatan. Dari minus 100 jadi 0, baru kita 0, kita injak gas biar lebih kencang lagi. Tadi kan kita punya handbrake nih, handbrake-nya kita lepas. Kadang-kadang udah ngelinding mobilnya. Nah, kita perlu tambah gas. Tambah gasnya kita perlu install identitas baru. Jadi punya mindset tuh kita perlu beresin limiting belief-nya, kita buang, kita install identitas baru. Nah, saya tuh punya 7 identitas yang saya install buat diri saya, teman-teman. Teman-teman boleh nyontek, saya juga nyontek dari orang lain. Identitas saya yang pertama itu why am I surrounded by bliss and happiness no matter what. Jadi saya kenapa ya kok setiap hari saya tuh selalu dikelilingi dengan rasa syukur dan kebahagiaan apapun yang terjadi. Kenapa ya? Nah, ini teman-teman pernah lihat di sini ada kata why di depan.
Ada kata why di depan. Jadi ternyata ada penelitiannya, saya nggak usah kasih risetnya. Ada penelitiannya sebenarnya gini. Problemnya dengan afirmasi adalah ada ininya, ada nyinyirun di dalam diri kita ya. Jadi kita bilang, saya orangnya yang selalu bahagia. Saya orang yang selalu bahagia. Terus ada bahagia dari Hong Kong. Gitu. Lu aja tadi malam nangis sampai pagi gitu. Jadi di dalam diri kita tuh ada suara-suara sumbang, ada nyinyir, orang yang nyinyir ketika kita afirmasikan, kita afirmasi itu, oh, saya adalah orang yang bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Setiap hari saya semakin bahagia, selalu bahagia. Ketika teman-teman pakai deklarasi, itu selalu ada tadi suara-suara sumbang. Bahagia dari Hong Kong gitu. Saya adalah orang yang beruntung. Beruntung dari Hong Kong, lu aja habis ketipu gitu. Jadi selalu ada yang ngatain gitu. Nah, salah satu cara menghindarinya supaya nggak dikatain sama suara-suara di dalam diri kita. Kenapa banyak afirmasi nggak berhasil? Karena tadi kita merasa menipu diri kita, Pak. Kita merasa menipu diri kita. Wah, kita afirmasi gini-gini, saya pasti bisa. Bisa apanya? Lu aja bingung kan gitu. Nah, salah satu caranya adalah pakai pertanyaan. Karena kalau kita pakai pertanyaan, kita menciptakan open loop di kepala kita. Jadi saya nanya, kenapa ya kok setiap hari saya selalu bersyukur apapun yang terjadi. Jadi ketika saya tanyakan itu terus-menerus, lama-lama jadi identitas. Makanya penting nih buat teman-teman yang punya anak. Ngatain anak kita itu satu hal. Mempertanyakan lebih jahat. Kamu kok hitam banget? Misalnya, nak, kamu nakal banget. Misalnya kamu anak nakal, itu ngasih stempel, itu jahat sih. Tapi kalau kenapa sih kok kamu nakal banget, itu levelnya 2 kali lipat. Karena kita membuat dia mempertanyakan kenapa dia jahat, lama-lama jadi identitas. Makanya jangan nanya kenapa ya kok saya gagal terus. Wah, gawat itu. Kenapa ya kok saya gagal terus? Bener. Anda menciptakan identitas baru. Kenapa kok saya sering ketipu ya? Kenapa ya? Nah, kalau teman-teman pakai kenapa jadi identitas. Iya, pas bener banget. Sering banget suara-suara patahan dari dalam diri. Iya, salah satu cara mengantisipasinya adalah pakai pertanyaan. Kenapa ya kok semakin kesini saya semakin beruntung? Saya dulu sebenarnya kenapa ya kok Tuhan baik banget sama saya? Padahal saya ini dosanya banyak. Gitu. Loh ya ibadahnya ya kurang. Tapi kok Tuhan baik banget? Jadi jangan nanya kenapa Tuhan kok jahat banget. Kenapa sih kok Tuhan jahat banget sama saya? Kenapa tuh ya Tuhan? Kenapa kau limpahkan musibah ini padaku? Jangan. Kenapa ya kok? Nanti Mas. Iya makanya. Why me ya Tuhan jawab why not kan gitu repot. Jadi tanyakan kenapa ya kok Tuhan baik banget sama saya padahal saya ini ya dosanya banyak. Pertanyakan kebaikan Tuhan. Karena kan Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Salah satunya pertanyakan. Kenapa ya kok saya setiap hari selalu bersyukur, selalu dikasih kebahagiaan apapun yang terjadi. Karena saya tiap hari nanya gitu. Jadi suatu ketika saya naik sepeda. Terus saya mendadak saya jungkel, kepala saya kelempar dari sepeda, kepalanya duluan kena aspal. Duar gitu. Saya bangun, saya lihat kok aspalnya darah semua gitu. Darah semua aspalnya. Terus saya ngangkat kepala, saya ngerasain darah saya ngalir sur di muka saya gini. Darah semua. Dan istri saya di belakang sama satu tim saya Rudi. Terus saya minggir, sepeda saya dipinggirin, terus saya ngambil helm, terus saya tiduran. Pada saat tiduran tuh saya cuman Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Aku bilang Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Saya cuman merem sambil nggak tahu waktu saya jatuh dari sepeda dalam kondisi muka saya darah-darah tuh hati saya rasanya damai banget. Saya merasa full of bliss ya. Saya merasa damai, saya bersyukur terus. Kenapa ya? Karena udah jadi identitas. Saya selalu bersyukur apapun yang terjadi, saya selalu dikasih kebahagiaan apapun yang terjadi. Kalau ditanya, Mas apa yang sampean syukuri dari jatuh dari sepeda kan itu? Yang saya syukuri waktu itu adalah saya mensyukuri saya masih bisa bersyukur pada saat saya jatuh dari sepeda. Jadi saya mensyukuri rasa syukur saya. Saya bersyukur Tuhan masih mengizinkan saya bersyukur. Ketika teman-teman jadi identitas tuh nanti jadi sesuatu yang natural aja. Nah, ini salah satu juga. Kenapa ya? Kok saya ini bisa ngerjain banyak hal dalam waktu yang sedikit? Nah, ini supaya saya imun terhadap overwhelm. Banyak orang tuh harusnya kerjaannya banyak Mas, ini itu banyak banget ya. Kalau kata Pak Louis Tendean dulu namanya SMS. Nah, Pak Ari pasti tahu. Sibuk, miskin, sombong. Ayo ketemu yuk makan nggak bisa sibuk. Ayo nongkrong nggak bisa sibuk. Namanya sibuk, miskin, sombong. Nah saya tuh punya keyakinan kalau saya tuh bisa ngerjain banyak hal dalam waktu yang sebentar. Saya tanya kenapa ya? Kenapa ya? Kok kalau saya yang bikin selesai sehari, kalau orang lain ngerjain butuh waktu seminggu. Kenapa ya? Kok kalau saya gampang ngerjain, kalau orang lain kok susah. Kenapa ya? Anda teman,
Jangan ditanya, kenapa ya kok saya susah banget ya? Kalau orang lain kok gampang. Nah, hati-hati kalau Anda suka mempertanyakan itu kebalikannya. Kan banyak orang menggunakan ini tapi untuk kebalikannya. Kenapa ya Mas? Kok saya susah banget ngerti ya? Orang-orang tuh kayaknya gampang banget. Mungkin, nah kalau Anda kenapa? Oh mungkin karena saya gaptek. Oh mungkin karena saya udah tua. Oh mungkin karena saya nggak sekolah. Akan jadi banyak alasannya. Karena apapun yang Anda jawab setelah karena, itu jadi kenyataan. Makanya ditanya, kenapa ya kok saya bisa ngerjain banyak hal dalam waktu yang sedikit. Jadi saya merasa untuk bisa sukses, saya perlu, untuk bisa hidup abundant, saya selalu merasa dilimpahkan rasa bersyukur dan rasa syukur dan rasa bahagia terus saya merasa saya nggak imun terhadap overwhelm. Jadi ketika saya punya beberapa perusahaan, saya jalin beberapa bisnis, saya nggak merasa waduh kerjanya banyak banget. Makanya saya perlu punya keyakinan ini. Yang ketiga, teman-teman, kenapa ya kok saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang penuh sayang, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu bisa bantu saya untuk dapetin apa yang saya inginkan. Kenapa ya kok saya selalu ketipu, Mas? Itu kenapa ya kok semua partner saya kok kayaknya nggak jujur? Repot teman-teman nanya gitu. Nanti benar soalnya. Karena Anda akan mengumpulkan alasan kenapa Anda begitu. Dan jadi keyakinan. Salah satu cara merubah keyakinannya dengan mempertanyakan. Mempertanyakan keyakinan yang salah atau tadi install identitas baru. Caranya ya dengan mempertanyakan. Jadi saya tuh ketemu banyak orang yang bantu saya karena saya ketemu, saya kenapa ya kok saya gampang banget ketemu orang yang tepat. Kenapa ya kok saya gampang banget ketemu orang yang bisa bantu saya. Kenapa ya kok orang-orang yang ketemu saya kok rata-rata baik. Nah, ini juga penting. Ini salah satu yang selalu saya install. Why am I so brilliant, so genius, and so able to tap into source for instant inspiration. Saya tuh selalu mempertanyakan kenapa ya kok kalau saya punya problem, mesti ketemu solusinya. Gitu. Jadi saya tuh salah satu, kalau teman-teman pengen abundance, teman-teman tuh perlu resourcefulness. Teman-teman mungkin nggak punya resource, tapi teman-teman perlu resourcefulness. Banyak orang ketemu saya, Mas, saya tuh udah melakukan segala cara tapi nggak berhasil. Kalau dia ngomong gitu, saya tanya, do you? Gitu. Emang udah gitu. Apa Anda udah ketemu semua orang yang perlu ditanya, udah baca semua buku yang dibutuhkan, udah ikut semua kelas. Karena kalau Anda sudah melakukan semua yang Anda mampu, Anda nggak akan di sini, aku bilang. Saya udah lakuin semuanya, saya udah coba segala cara tapi tetap nggak berhasil. Oh ya, gitu. Anda sudah nanya orang-orang yang expert di bidang ini, gitu. Udah pasti belum. Nah, saya tuh punya keyakinan bahwasanya saya tuh selalu pasti nemu solusinya. Jadi saya tuh nggak pernah mentok. Salah satu kelebihan saya mungkin adalah saya anti mentok. Saya tahu pasti saya nemu caranya. Kalau saya nggak tahu caranya, pasti nemu orang yang tahu caranya. Suatu ketika saya tuh punya HP, waktu itu HP Samsung Note 20 Ultra. Itu ternyata nggak bisa pakai external microphone. Saya pengen pakai mikrofon saya ini yang saya pakai buat Zoom ini, buat bikin video, tapi nggak bisa, nggak nemu caranya. Udah diotak-atik obrak-abrik sana sini nggak nemu caranya. Udah cari di Google nggak nemu. Saya nanya ke Samsung, kayaknya memang nggak bisa Mas gitu. Softwarenya belum ada untuk Samsung. Suatu ketika udah saya hari itu nyari nggak nemu, saya tidur Pak. Dalam tidur saya bermimpi. Mimpi cara Mas mengkonekkan profesional microphone ini pakai XLR kabel ke Samsung Note 20 Ultra. Saya mimpi di laci belakang saya ini, laci ini. Nah ini teman-teman lihat, itu ada satu soket. Soketnya ini yang kalau saya hubungkan ke sini, nyala mikrofonnya. Saya mimpi. Bangun pagi, saya coba dan nyala. Literally diajarkan dari mimpi. Kenapa ya? Itu identitas saya. Saya merasa punya source. Saya tuh sering mimpi nyetirin Pak Tung Desem Waringin. Terus saya nanya-nanya. Terus dijawab. Dan saya ingat jawaban dia bangun tidur. Saya mimpi nyetirin Dian Graciosi. Saya mimpi ketemu Pak Said Agil Siroj. Saya mimpi ketemu Pak Prabowo. Nanya. Gitu. Saya mimpi nyetirin Tony Robbins. Gitu. Nanya. Ngeri. Seru. Jadi itu beneran terjadi. Coba. Yang terakhir paling lucu itu, masa ya? Ini kan terlalu teknis ya. Kok mimpi gitu. Bangun tidur langsung saya cari. Emang ada ya di dalam laci kan? Saya juga nggak ingat. Saya buka lacinya, wah ternyata ada gitu. Terus saya colokin. Nyala, wah jos. Tapi teman-teman perlu install identitas. Kalau teman-teman yakin saya orangnya begitu ya nanti begitu. Gitu. Wah seru banget hidupnya Pak Dwi ya. Karena saya meyakini hidup saya seru Pak.
Kalau Anda bikin hidup orang lain seru, hidup saya boring jadi kenyataannya. Install, hidup saya seru. Nah, teman-teman boleh install apapun yang teman-teman ingin. Awali dengan mengapa ya kok saya begini, nanti jadi begitu. Nah, ini kenapa saya panggil ini, menurut saya ini identitas yang penting. Saya perlu selalu bersyukur, saya perlu imun terhadap overwhelm, saya perlu ketemu orang-orang yang selalu bisa bantu saya, orang-orang yang connected ke saya, yang sayang sama saya perlu punya tap kepada instant inspiration. Berikutnya, ini penting. Saya perlu jago making money, jago menyimpan uang, dan jago multiply uang. Makanya saya nanya, kenapa ya kok saya belakangan ini jago making money? Saya sekarang jago nyimpan uang, dan sekarang saya jago menginvestasikan uang saya. Itu ditanya terus-menerus. Kenapa ya kok saya sangat jago making money, saya sangat jago multiplying money. Jadi rekornya tembus terus. Karena setiap kali saya meyakini rekornya tembus. Wah, saya rekor baru, rekor baru. Itu yang terjadi. Oh, saya ngasilin 50 juta per bulan nih. Dari saya ngasilin dikit, 50 juta per bulan. Kenapa ya kok semakin kini saya kayaknya semakin jago ngasilin uang. Habis itu 100 juta sebulan. Habis itu bulan depan naik, 200 juta per bulan. Seru ya. Habis itu naik lagi, 300 juta. Bulan depan 400 juta, bulan depan 600, bulan depan 900 juta per bulan. Income-nya naik berkali lipat, dan saya semakin mempertanyakan, kenapa ya kok sekarang tambah jago ya? Kenapa ya gitu. jadi selalu ini. Dan itu saya pakai ke anak saya. Anak saya kan kalau bangun pagi nyari maminya nangis, bangun pagi nyarinya maminya nangis. Sekarang saya tanya, kenapa ya Dylan kalau bangun pagi langsung senang? Kenapa ya kamu sekarang kalau bangun pagi langsung ceria? Lama-lama ceria dia. Kenapa sih kamu kalau bangun tidur nangis terus gitu? Oh iya, dan dia kan nyari tahu kenapa dia nangis. Nah, itu berikutnya teman-teman. Nah, ini saya tuh setelah saya punya tadi jago making uang, making money, terus saya tuh mempertanyakan kenapa kok Tuhan baik ya. Nih, dalam bahasa universalnya, why does the universe always have my back? Jadi saya yakin apapun yang saya tahu, saya punya backup. Saya punya satu orang yang selalu akan backup saya. Dan satu orang ini bukan orang sembarangan. Ini satu orang ini adalah yang maha kuasa. Jadi kenapa ya kok Tuhan selalu baik sama saya? Kenapa ya kok Tuhan selalu backup saya? Jadi kenapa ya kok nggak tahu Tuhan ini kenapa kok baik banget ya? Padahal saya ya dosanya banyak, ibadah ya jarang, tapi kok semua doa saya dikabulkan. Selalu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Supaya jadi identitas. Bahwa saya Tuhan tuh saya. Sampai istri saya bilang, kamu tuh kayaknya anak emasnya Gusti Allah, katanya. Habis itu jadi ini, Mas Fadi kalau nitip doa ke saya, Mas doain ya gitu. Habis ini kita nitip juga lah. Ini serius loh teman-teman. Kalau Mas Fadi bilang, Mas tolong doain, itu serius dia nanya nitip doa. Nah, yang terakhir ini teman-teman, why do my dreams and goals come to me with such ease and speed? Kenapa ya impian-impian saya, apa yang saya pengen, apa yang saya inginkan, selalu datang ke saya dengan gampang dan mudah. Cepat, gampang, mudah. Bahkan kemarin saya ketemu sama Pak Yai gitu, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, diijazahin satu doa. Doanya gini, Allahumma gampang gangsar lancar. Doanya gitu doang. Wah cocok saya bilang. Jadi saya meyakini. Kenapa ya? Mempertanyakan. Kenapa ya? Jadi kadang-kadang itu semuanya jadi ini. Jadi teman-teman gini loh. Ketika Anda mulai appreciate hal-hal kecil, lama-lama jadi identitas. Kenapa ya kok semua yang saya pengen datang ke saya dengan cepat dan mudah? Nah gimana caranya supaya itu jadi kenyataan? Mulailah dengan celebrate hal kecil. Saya yakin teman-teman pasti ngalamin. Cuman tidak jadi ajaib. Buat saya ajaib kan itu. Saya pengen sate nih misalnya. Tiba-tiba saya pulang ke rumah, di rumah ada sate, kan ajaib. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin gitu. Hampir semua orang pernah ngalamin. Tapi wah, ini kan bukan saya nggak nelpon ke rumah minta sate, kok ada. Berarti wah, yang saya inginkan dapat. Habis itu mulai, saya pengen layangan. Tiba-tiba sore ada orang dari gunung nganter layangan ke rumah. Baru saya berpikir, wah, punya layangan seru nih kayaknya. Orang datang. Nah, ketika teman-teman mulai celebrate keajaiban-keajaiban kecil, semuanya dibikin big thing, disyukuri terus. Wah, luar biasa nih. Nah, nanti lama-lama hidup teman-teman penuh keajaiban. Nanti keajaiban-keajaiban yang besar akan datang, partner datang, investor datang. Gitu. Jadi itu semua. Yang nomor 2, perbaiki do ya. Perbaiki do kita bahas lain waktu lah ya. Salah satu perbaiki do-nya paling gampang teman-teman, learn from the best ya. Learn from the best, belajar dari yang terbaik. Karena salah satu
apa ya? Salah satu hal konyol yang bisa Anda lakukan di muka bumi ini adalah berusaha reinvent the wheel. Berusaha mencari solusi dari masalah yang solusinya sudah ditemukan orang lain, itu kurang kerjaan namanya. Anda perlu hidup terlalu lama untuk ngelakuin semuanya sendiri, untuk menemukan semua solusinya sendiri. Di industri apapun yang teman-teman inginkan, apapun industri yang teman-teman geluti, selalu sudah ada satu orang yang sudah sangat sukses di industri itu. Tugas teman-teman cuma belajar habis-habisan dari dia. Jadi kata guru saya, learn from the best, do the best, work with the best, and pray for the best, and then miracle happen. Gitu. Itu aja mungkin, sudah 1 jam cukup sepertinya. Keren sekali Mas Angga. Sama tepuk tangan. Wah, ini kayak nonton seminar offline. Aduh. Ya, ini ada yang bilang, Sendiri alhamdulillah ya. Mas dapat klik 1 jurus anti mentok. Ya itu teman-teman rahasianya. Ya, rahasianya jurus anti mentok ya. Resourcefulness. Resourcefulness. Jadi percaya sama saya tadi, apapun masalah Anda sama yang Anda alami hari ini, Anda bukan satu-satunya orang yang mengalami itu. Di luar sana ada orang yang sudah mengalaminya dan kemungkinan besar sudah dapat solusinya. So, belajar dari yang terbaik. Kalau saya yang paling masuk ini 3 kata. Apa itu? Just like that. Udah. Just like that. Ya. Jadi saya ya karena kalau ditanya Mas, gimana cara sampean mencapai semuanya? Ya, cuman kebaikan Tuhan aja. Iya. Ceritain satu kejadian ya. Satu hal yang ngasilin miliaran buat dalam waktu 1 tahun. Suatu ketika, saya tiba-tiba pengen buka Facebook. Ini random. Nah, karena saya sudah meyakini kebaikan Tuhan, meyakini keajaiban-keajaiban, saya tuh punya kebiasaan. Kalau saya punya bisikan kecil dalam hati itu saya akan follow through, saya akan ikutin. Saya tuh agak konyol orangnya. Saya tuh baru pulang rumah misalnya, ada teman di Madiun gitu ya, kayaknya bisa kerja sama gitu. Saya pulang jam 10, saya bilang sama istri saya mau ke Madiun gitu. Jam 12 saya berangkat. Dalam kondisi besok malam saya ada webinar jam 7 ngisi. Jadi saya udah bikin plan. Oke, saya waktu itu ada Mas Ginung, ada Mas Padi. Mas, saya cek maps. Oke, Jakarta Madiun Banyumas Madiun itu 8 jam. Kalau kita berangkat jam 12, jam 8 pagi kita sampai di Madiun. Kita bisa punya waktu 2 jam untuk ngobrol sama Mas Agus. Jam 10 kita bertolak ke Banyumas, tambah 8 jam. Berarti jam 4, jam 5 sore sampai di rumah. Jam 7 saya bisa webinar. Bisa nyiapin slide. Berangkat saya. Bikin perjanjian, yang nggak nyupir tidur, dilarang ngobrol. Literally sampai Madiun jam 8 pagi sarapan, ketemu 2 jam ngobrol, balik lagi. Seniat itu saya kalau punya bisikan dalam hati tak kejar. Suatu ketika saya punya bisikan dalam hati gitu ya. Wah, kayaknya asik nih buka Facebook. Saya buka Facebook. Terus tiba-tiba mau saya mengarah ke friend request. Saya klik friend request. Ada 1 nama, new request. Namanya Jose Blasco. Siapa Jose Blasco? Nggak kenal saya. Tapi kayaknya seru, saya confirm. Saya confirm Jose Blasco, selesai hari itu. Dan itu pure luck menurut saya. Karena kalau saya hari itu nggak buka Facebook, mungkin Jose Blasco bukan di atas. Karena kan friend requestku kayak 5.000 gitu, Pak. Jadi Jose Blasco pasti di atas. Tapi kalau saya buka Facebook lebih awal, belum nge-add dia. Dia nge-add saya, udah. Besoknya ada chat otomatis dari fanpage-nya Jose Blasco. Ya, ngiklan lah, dia nawarin 1 produk namanya Auto UFO ya, dan dari produk tersebut saya beli, ternyata error. Nah, itu tadi. Ternyata error itu adalah berkah. Produknya saya beli nggak bisa dipasang. Mungkin teman-teman kesel kalau udah terbiasa. Karena saya aliran saya kenapa selalu diliputi rasa syukur dan kebahagiaan no matter what. Jadi ya produknya error. Oke, produknya error. Udah beli mahal-mahal error lagi kan gitu. Setelah error, gara-gara error, jadi saya email ke dia. Dia kasih panduan, masih error. Udah dibantu tetap error. Dia kasih Skype. Coba Skype saya, ini Skype saya, chat error. Dikasih nomor WA. Dapat WA. Nah, suatu ketika saya punya satu bisnis itu seharusnya saya dapat sekitar 4,5 miliar di project itu, tapi saya cuma dibayar 90 juta. Lumayan. Saya dapat 4,5 miliar, cuma dapat 90 juta. Dan orang yang ngajak saya di bisnis itu, ngajak saya ngopi-ngopi. Harusnya saya kesel dong sama dia, dan nggak datang dong, masa datang gitu. Tapi saya tahu bukan salahnya dia bukan yang bersalah, dia kan cuman
yang meneruskan juga kan, yang memutuskan orang. Jadi saya ketemu tanpa, ya saya memang nggak kesel, bukan pura-pura nggak kesel, saya ketemu ngopi-ngopi sama beliau. Bro, ikut ke Malaysia, yuk ikut Malaysia. Nah sebelumnya ada satu perusahaan lain ngajak saya ke Malaysia, perusahaan yang sejenis. Saya urus paspor saya, nggak berhasil. Paspor saya delay. Saya bayar, paspor harusnya sehari jadi, ternyata nggak jadi. Jadinya 5 hari. Jadinya saya gagal ikut Malaysia sama perusahaan pertama. Tapi itu ternyata jadi sesuatu yang baik. Karena kalau saya berangkat ke Malaysia sama perusahaan pertama, rivalnya nggak akan ngajak saya. Jadi saya diajak sama rivalnya. Saya berangkat ke Malaysia, sampai di Malaysia saya ngajak, Jose, kamu katanya di Malaysia, Malaysianya di mana? Oh, saya Malaysianya di Johor Bahru katanya. Wah, aku lagi di Malaysia nih. Lu di mana? KL. KL Johor Bahru jauh nggak? Jauh kata dia. 6 jam lebih kalau naik mobil, 6 jam sampai 8 jam katanya. Wah, nggak bisa ketemu dong, aku bilang. Bentar, kamu pulang ke Indonesia kapan? Aku bilang, Senin. Jam berapa? Sore jam 4 pesawatnya. Mau nggak kita ketemu pagi di airport katanya, di KLCC. Aku akan terbang, saya akan ke Johor Bahru naik pesawat, kita ketemu di KL, di bandara kita ngobrol-ngobrol, makan siang, tak traktir, nanti sore aku pulang ke Johor Bahru, kamu pulang ke Jakarta. Oke, ketemuan. Di bandara ngobrol-ngobrol, saya baru tahu ternyata Jose Blasco ini adalah orang yang dibalik semua yang saya pelajari. Teman-teman tadi saya cerita, saya ikut kelas bayar ratusan juta rupiah. Dan di kelas yang ratusan juta rupiah itu ternyata semua yang bikin Jose. Mastermind di belakang semua itu Jose. Jadi Jose ini the big deal di industri itu. Saya nggak tahu kan sebelumnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, habis itu dia punya sertifikasi, saya diundang ke sana. Saya diundang ke Malaysia, dibayarin semuanya. Pulang, terus kita bikin perusahaan bareng. Terus kita bikin perusahaan bareng. Waktu itu kita juga ngurus fund management, kita bikin perusahaan bareng, dan ketika bikin perusahaan, Jose ini terenyuh, karena dia biasanya orang sangat sakti, orang sangat hebat, kaya gitu. Biasanya kalau dia ketemu orang itu berusaha menyembah dia quote on quote gitu. Jadi dia merasa bertemannya nggak real. Nah, karena kita kan nggak tahu kalau dia orang sakti dulu ya. Kita pikir ya teman biasa ya kita bully kan gitu. Kita ajak makan mendoan gitu. Nah, dari situ dia justru menganggap friendship kita real. Dia bilang, I never met someone like you guys katanya. Selama ini aku kalau ketemu orang, they just want my brain katanya. Mereka cuma pengen mau otakku, tapi kalian ini beda, kalian ini enggak ya, karena aku enggak tahu dalam hati kalau dulu kan. Akhirnya kita set up perusahaan baru, terus dia bilang, dia pengen kita bikin perusahaan, lu punya saham 85%, aku 15% cukup. Tak tawar dong, jangan 15% lah. Masih nawar, emang kurang ajar. Akhirnya oke, aku sahamnya 13%, saya 87%. Fast forward, perusahaan itu doing very well gitu ya. Suatu ketika saya tanya sama Jose, Jose, kamu dulu nge-add aku di Facebook kan? Kenapa? Kita nggak kenal, aku juga nggak kenal, kenapa nge-add? Duh, aku nggak pernah ngerasa nge-add, mungkin salah klik. Gitu. Jadi, literally, just like that, terjadinya. Terus aku mau apa ditanya, emang kejadiannya begitu. Yang lain juga gitu. Ada satu temen datang, bro lagi di mana? Di Jakarta. Oke, aku lagi di Seoul nih, yuk kita ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia ketemu ngobrol, oke, aku punya perusahaan baru nih di UK. Perusahaan kita udah running di 40 negara. Lu mau nggak produk lu di-plugin ke perusahaan kita? Oh boleh gitu. Di-plugin. Dalam 1 bulan kita buka running di 40 negara produk kita. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya ketemu orang, saya baru bikin perusahaan di London, perusahaannya namanya ini, kita punya customer di 40 negara, doing very big, puluhan juta dolar, customerku butuh ini. Lu mau nggak produkmu tak pasarin sama kita 40 negara? Mau. Makanya 2019 itu benar-benar kayak flipping buat saya. Tanpa ngapa-ngapain, tanpa kerja lebih keras, cuman karena saya berubah keyakinan money can be made very fast gitu ya. Gitu. Yes. Wah, seru banget ya. Dari tadi sangat menikmati ya siraman abundance ya. Gokil banget. Nah, Mas Angga, aku mau nanya gini. Boleh. Nanya ya. Tadi sempat bilang istrinya Mas Angga ngelakuin program abundance. Itu memang ada programnya atau
benar-benar hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang Step-step yang tadi step-step ya. yang Mas Ada Angga. programnya, itu program yang saya dulu belajar. Tapi stepnya Nah, ya sama, stepnya yang barusan saya kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman boleh melakukannya sendiri kan. oke. Nah, tapi itu programnya itu berkala ya. Apa namanya? Memang ada Program kayak apanya? program itu sebenarnya kan semuanya bahasa Inggris ya problemnya. Ya. Hmm. Nah, akhirnya waktu itu saya kerjasama sama satu orang namanya Pak Faiz, kita bikin versi bahasa Indonesianya. Oke, Nah, menarik. tapi cuma diadakan setahun sekali. Oke. Dan rencananya kita akan adakan bulan November tahun ini. Jadi bulan November Wah, tahun ini programnya tuh 25 hari, 25 Day to Abundance namanya. Jadi wah. selama 25 hari apa yang kita lakukan? Selama 25 hari ini ya teman-teman akan diajak untuk melihat apa kejadian-kejadian buruk, limiting belief, cross purpose yang kita punya, kita beresin bareng-bareng. Pakai energi healing ya, karena cara paling cepat. Kalau teman-teman mau lambat ya bisa tadi, pakai incantation sendiri kan boleh ya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, atau pakai pertanyaan tadi, kenapa ya kok saya semakin hari semakin beruntung? Teman-teman punya identitas, saya ini orangnya sial. Oke, saya orangnya serba sial. Gimana caranya merubah identitas? Tanyakan ke diri, kenapa ya kok? Tapi itu butuh proses lebih lama karena kita perlu install sendiri. Tapi ada cara lain diinstal ya, bisa pakai hipnosis gitu. Saya dulu belajar ada yang hipnosis, pakai hipnosis yang ngajar namanya Marisa Peers, ya itu punya dia. Rapid Transform RTD namanya, Rapid Transformational Hypnosis gitu namanya. For Abundance ada. Tapi prosesnya sama. Semua saya pernah belajar sama Christy Mary Sheldon, judulnya Unlimited Abundance gitu ya. Lumayan mahal kelasnya, belasan juta yang Christy itu. Tapi seru tuh testimoninya, Mas. Setelah ikut program itu uang kaget. Pertanyaannya udah kayak gini. Pertanyaannya literally kayak gini. Oke, setelah ikut program ini, apa uang kaget yang Anda terima yang di luar kebiasaan? Wah, pada rame-rame. Jadi totalnya macam-macam. Saya itu udah nagih hutang orang. Wah, segala macam cara tak lakuin, udah bawa polisi tetap nggak keluar. Habis ikut program ini tiba-tiba orangnya WA, Mas, saya sudah zolim sama keluarga Anda. Saya mau bayar hutang. Ada orang jual tanah bertahun-tahun nggak laku. Tiba-tiba ditukar sama tanah lain yang lebih bagus. Seru, banyak banget yang kejadian kayak gitu. Yes. Jadi itu ada programnya. Paling dekat yang kita bikin masih November, tapi belum dibuka pendaftarannya. Masih akan dibikin nanti. Jadi rencananya kita punya 25 Day to Abundance, itu live setiap hari kita akan ketemu, kita akan bahas, oke kira-kira mau apa? Ditulis, kita beresin bareng-bareng pakai energi healing. Gitu. Oke, Mas Angga ini kalau dilanjutin kayaknya nanti Mas Angga nggak bisa naik kereta. Oh iya betul. Wah, untuk malam hari ini Mas Angga ini, wah kalau bisa dibilang kalau luar biasa ini amazing lah ya. Ya. Luar biasa gitu ya. Nanti kayaknya kita perlu buat satu kelas khusus bareng Mas Angga nih. Boleh. Ya. Kebetulan kan kelas Abundance saya yang bikin kurikulumnya. Kalau misalnya nanti LH kita mau bikin sesuatu bareng, Nah, bisa diatur. Saya jadi, terbuka soalnya. wah, ini senang sekali nih. Jadi nanti teman-teman kayaknya kalau kita punya kelas bareng Mas Angga kayaknya seru ya. Bener ya? Seru nggak gitu ya? Wah, oke, Mas Angga asik banget. Tapi ada resikonya tadi, Mas. Nah, resikonya apa Mas Angga? Dituduh melihara tuyul. Oh, tuyul. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya dituduh, kasih foto saya aja. Memang saya ada pelihara tuyul. Nah, ini tuyul yang mengajari saya. Wah, tuh kan, ini kan asik banget nih, gitu ya. Dari tadi nih ditunggu. Seru mau. Gitu kan. Oke, Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, gitu ya. Terima kasih banyak. Ini banyak hal yang yang datang gitu ya. Ya. Pencerahan ya malam hari ini gitu ya. Jadi kita benar-benar nanti nunggu kelasnya ya. Nanti teman-teman kalau kelasnya Mas Angga sudah diumumkan di Lompatan Hidup, nanti pasti akan diinfokan gitu ya. Terima kasih Mas Angga sekali lagi. Thank you teman-teman sudah terima hadir. kasih teman seperjalanan semua. Kita ketemu lagi di webinar bareng Lompatan Hidup di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you. Saya meeting ya. Thank you.